Hey, dengar! Tulangmu dirancang untuk sering digunakan setiap harinya. Beberapa di antaranya bisa menahan 2 atau bahkan 3 kali berat badanmu. Keren kan? Tapi gigimu bahkan lebih kuat lagi. Saat menggigit sesuatu, gigimu bisa menahan tekanan luar biasa hingga 91 kg. Omong-omong, email gigi dianggap sebagai bagian dari sistem rangka manusia. Setiap kamu memutar tanganmu, tulang di dalam lengan bawahmu menyilang. Tidak percaya? Coba saja pegang lenganmu dan putar telapak tanganmu ke atas, lalu ke bawah. Benar kan? Bukan hanya tubuhmu yang terdiri dari 60% air. Tulangmu mengandung cairan juga. Sekitar 25% massa tulang manusia terdiri dari air. Mata manusia memiliki kesamaan dengan mesin mobil. Keduanya tak bisa bekerja dengan baik tanpa cairan. Mata membutuhkan air mata sebanyak mesin membutuhkan oli. Air mata harus tersebar merata di seluruh permukaan matamu. Itu sebabnya kamu berkedip hingga 20.000 kali sehari. Dan jangan lupa, kelopak matamu berperan seperti wiper pada kaca mobil. Satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak mendapat nutrisi dari darah adalah kornea, permukaan bening di bagian depan mata. Sebagai gantinya, kornea mendapatkan nutrisi dari air mata di bagian luarnya dan dari cairan khusus di bagian dalamnya. Saat pipimu memerah, artinya aliran darah di tubuhmu meningkat. Bukan hanya pipimu, lapisan perut juga memerah. Itu karena di sana terdapat banyak pembuluh darah. Saat ada lebih banyak darah dibandingkan biasanya, lapisan itu merona. Lapisan perut beregenerasi setiap 3-4 hari. Ini mencegah organ tersebut memakan dirinya sendiri. Asam lambung di sana sangat kuat. Kita bisa saja tak sengaja menelan benda kecil, seperti plastik, kaca, koin, dan lain-lain. Biasanya, ini tidak berakibat fatal dan benda-benda ini dapat melewati sistem pencernaan kita dalam 48 jam. Sedikit plastik yang tak sengaja kamu telan mungkin tak akan membahayakanmu. Tapi perutmu akan bermasalah jika kamu memakan rumput. Hewan pemamah biak memiliki gigi dan perut khusus untuk memproses dedaunan dan rumput mentah. Sayangnya, manusia tidak dibekali organ tersebut. Perut adalah pelindung sistem imun yang paling penting yang mengandung asam klorida. Asam ini menyingkirkan toksin makanan, virus, dan bakteri berbahaya yang terbawa oleh makanan yang kamu makan. Kalau saja membran mukosa atau selaput lendir tidak melindunginya, lambungmu pasti sudah habis dicerna oleh asam kuat ini. Kamu punya 2 otot yang sangat cepat yang mengontrol menutupnya kelopak mata. Keduanya adalah yang tercepat di tubuhmu. Matamu rapuh dan butuh perlindungan. Saat butuh perlindungan, misalnya saat sesuatu tiba-tiba menyentuh matamu, otot-otot ini hanya butuh 1/10 detik untuk menutup kelopak mata. Perempuan biasanya berkedip lebih sering daripada pria. Selain itu, semakin tua, kamu semakin sering berkedip. Omong-omong, saat kamu menonton film bersama temanmu, kalian berkedip bersamaan. Kamu pikir jabat tanganmu yang kuat disebabkan oleh latihan kekuatan saat olahraga? Salah. Biasanya sih itu karena kekuatan jari kelingkingmu. Haha, bercanda. Namun tetap saja, kelingking adalah jari yang paling kuat. Jari ini menyumbang 50% dari total kekuatan tanganmu. Tapi, jari yang paling sering digunakan adalah ibu jari. Jika seseorang kehilangan jempolnya, ketangkasan tangannya berkurang 40%. Oh iya, jempol memiliki nadi sendiri loh, berkat pembuluh arteri yang melewatinya. Jempol kakimu bisa menopang lebih dari 40% bobotmu, lebih kuat dari seluruh jari kakimu. Namun secara keseluruhan, semua jari kakimu sangatlah penting, khususnya untuk memberikan tumpuan dan keseimbangan saat berjalan, juga membantumu berlari lebih cepat. Tidak lebih dari 2% manusia memiliki rambut merah alami. Diikuti dengan pirang, sekitar 3%, dan semua jenis warna coklat, sekitar 11%. Tapi, warna rambut paling umum di dunia adalah hitam dan coklat gelap. Rambut hampir tak bisa dihancurkan. Mungkin bisa terbakar atau rusak oleh asam yang kuat. Tapi cuma itu yang bisa kamu lakukan untuk menghancurkannya. Rambut biasanya berhenti tumbuh pada panjang tertentu. Dan karena umurnya hanya 2 hingga 7 tahun, biasanya panjang rambut tak akan melebihi 106 cm. Tapi ada loh, perempuan asal Tiongkok yang mendapatkan rekor dunia Guinness untuk rambut terpanjang di dunia.
Pada tahun 2004, panjangnya 5 meter lebih sedikit. Wah, panjang sekali ha? Kuku bisa tumbuh sangat panjang juga. Salah satu pemilik kuku terpanjang di dunia adalah seorang pria dari India. Jika seluruh kukunya digabung, panjangnya mencapai 9 meter. Itu hampir sepanjang bus tingkat London. Namun akhirnya, pria itu memotong kukunya pada tahun 2018. Kuku memang membantu kita mengambil benda-benda kecil dan mengelupas stiker. Tapi bukan itu saja kegunaannya. Jika tidak ada permukaan keras untuk ditekan, kamu tidak bisa mengira-ngira seberapa kuat kamu harus memegang sesuatu. Bukan hanya rambut dan kuku, hatimu juga bisa tumbuh. Hati adalah organ dalam terbesar jika dilihat dari masanya. Hati bisa beregenerasi dari hanya 51% massa aslinya kembali menjadi ukuran awalnya. Namun, pada waktu bersamaan, kerusakan pada organ hati secara terus-menerus akan menyebabkan bekas luka. Organ terbesar di tubuhmu adalah kulit. Kulit menyumbang lebih dari 15% dari total berat tubuhmu. Manusia kehilangan 30.000 sampai 40.000 sel kulit setiap menitnya, atau sama dengan 4 kg sel kulit per tahunnya. Rumahmu berdebu? Sekarang kamu tahu dari mana sebagian asalnya. Lidah bukan satu-satunya organ yang membantumu mengenali rasa. Hidung juga mempunyai peran penting dalam proses ini. Konon katanya, 75 hingga 95% persepsi soal rasa makanan berasal dari hidungmu. Lain kali, saat makan, coba tutup hidungmu. Kunyah bawang bombay atau makan ikan asap. Bukan berarti rasanya akan hilang sih, cuma jauh lebih hambar. Indera pengecapmu tak akan berfungsi dengan baik jika mulutmu terlalu kering. Kamu tidak akan mencicipi rasanya sampai makananmu tertutupi air liur. Air liur mengandung enzim, yaitu molekul protein kompleks, yang mulai menghancurkan makanan begitu masuk ke mulutmu. Penelitian terbaru menemukan bahwa manusia bisa membedakan lebih dari 1 triliun aroma. Kamu cenderung mengingat bau lebih baik daripada suara atau gambar. Itu sebabnya aroma bisa membangkitkan kenangan lama. Saat tidur, kamu tidak merasakan bau apapun. Indera penciumanmu bisa dibilang tidak aktif saat tidur di malam hari. Meskipun ada bau busuk di kamarmu, kamu tidak akan menyadarinya. Anjingku pasti lega mendengar ini semua. Warna dalam mimpi terkadang dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton saat kecil. Jika TV-mu hitam putih, kamu mungkin lebih sering mimpi dalam warna monokrom. Jika kamu terbiasa dengan TV berwarna, mimpimu kemungkinan besar juga akan penuh warna. Kira-kira orang di abad pertengahan mimpi apa ya? Kesatria berbaju zirah. Saat kamu berbohong, jantungmu akan mulai berdebar lebih cepat. Jantung perempuan biasanya lebih kecil daripada jantung lelaki. Itu sebabnya jantung wanita harus bekerja ekstra dan berdetak lebih cepat. Kalau tidak, jantungnya tak akan memompa cukup darah bagi tubuh. Meskipun kamu menggosok gigi 2 kali sehari dan selalu memakai obat kumur, mulutmu tetap menjadi salah satu bagian paling kotor di tubuhmu. Jutaan bakteri hidup di sana. Kabar baiknya adalah sebagian besar bakteri ini bagus untuk kesehatan. Mereka melindungi tubuhmu dari bakteri dan virus jahat. Bagian tubuh paling kotor kedua adalah pusar. Kamu tidak begitu menggunakannya setelah lahir. Jadi, area terlantar ini dihuni berbagai kuman, keringat, dan kotoran. Ada lebih dari 2.300 spesies bakteri di sana. Yap, pusarmu jelas butuh perhatian lebih. Katanya, mata tidak tumbuh bersamaan dengan bagian tubuh lainnya. Itu tidak sepenuhnya benar, karena mata baru mencapai ukuran maksimalnya saat kamu berusia sekitar 21 tahun. Tapi juaranya adalah telinga dan hidung. Kedua organ ini terus tumbuh. Wow, apa ini soal gajah tadi? Pasti itu video yang berbeda. Jika semua pembuluh darahmu direntangkan menjadi satu garis, wow, kamu pasti dalam masalah besar. Tapi panjangnya bisa mengelilingi bumi 4 kali loh. Kamu tidak bisa menggelitik tubuhmu sendiri, sekeras apapun usahamu. Kamu pasti langsung mencobanya dan gagal, ya kan? Itu semua karena otak memperingatkanmu bahwa kamu akan digelitik. Dan proses ini tak akan terjadi bila orang lain yang melakukannya. Penasaran kenapa kamu mengantuk setelah makan siang? Salah satu alasannya adalah ritme sirkadian yang bekerja dengan siklus 24 jam.
Ritme ini menuntutmu untuk tidur 7 jam setelah bangun. Dan makanan menambah efek ini. Semudah itu. Ups, permisi. Udah waktunya nih. Banyak orang yakin kalau manusia cuma punya 5 indera. Tapi sebenarnya nggak benar tuh. Kita nggak cuma punya indera perasa, peraba, penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Menurut ilmuwan, manusia punya total sekitar 9-20 indera. Ini termasuk termosepsi, kepekaan terhadap suhu hangat, equilibriosepsi, indera keseimbangan, dan ada juga kepekaan terhadap waktu. Tapi nggak semua orang punya itu. Dulu kita kira hanya ada 8 golongan darah, padahal ada lebih dari 30. Nah, sisi terang suka nih sama orang-orang yang punya golongan darah muda. Setiap dapat setengah kilo lemak, kamu menghasilkan 1,6 meter pembuluh darah baru untuk menyuplai oksigen dan nutrien pada tubuh. Lambung punya lapisan baru setiap 6 hari biar enggak mencerna dirinya sendiri. Sel saraf mengirimkan 1000 impuls saraf per detik, kecepatannya dari 1 sampai 430 km per jam. DNA kita mengandung 100.000 virus. Ilmuwan nemu satu virus yang berasal dari 100 juta tahun lalu loh. Ternyata tubuh kita memancarkan cahaya. Kita mengeluarkan cahaya paling terang jam 4 sore dan paling redup jam 10 pagi. Sayangnya, cahaya ini 1000 kali lebih redup dari yang bisa dilihat mata kita. Keringat itu campuran sebagian besar air dengan protein, gula, amonia, dan masih banyak lagi. Bahkan ada jejak logam dalam keringat loh. Tembaga, zinc, nikel, besi, dan lain-lain. Keringat bisa asin karena mengandung natrium. Makin banyak kamu makan hidangan yang mengandung garam, makin asin keringat kamu. Badan kamu nyoba mengeluarkan garam berlebih itu, dan cara paling cepat, ya lewat keringat. Kalau jalan 3 km per jam, kamu harus jalan 20 jam non-stop buat nurunin setengah kilogram. Butuh 518 hari dan 8 jam buat mengelilingi khatulistiwa. Tahu nggak, kotoran telinga sebenarnya mengandung lemak, sel kulit, keringat, dan debu. Otak kita membesar 3 kali lipat di umur setahun dan mencapai ukuran penuh di umur 25 tahun. 60% dari otak adalah lemak. Otak menghasilkan sekitar 23 watt listrik. Itu cukuplah buat nyalain bohlam kecil. Manusia nggak bisa ngelakuin banyak pekerjaan sekaligus. Otak cuma bisa ngelakuin pekerjaan satu persatu. Nah, otak ngelakuin itu bergantian. Jadi, itu malah buang-buang waktu. Terus nambah kemungkinan buat ngelakuin kesalahan dan bikin kerja jadi lebih lama. Waktu lagi ujian atau lagi kerja dan mau fokus sama kerjaan penting, coba kunyah permen karet deh. Riset menunjukkan permen karet bisa ngebantu kamu fokus lebih lama sama kerjaan yang butuh perhatian penuh. Penelitian juga mengungkap itu lebih ngebantu daripada kopi. Yang istimewa bukan permen karetnya sih, tapi ngunyah yang bikin otak waspada. Sayangnya efek itu nggak lama, cuma 20 menit. Sidik jari janin terbentuk pada usia kandungan 3 bulan. Tulang 4 kali lebih keras dari beton, dan tulang terkuat di tubuh adalah tulang paha. Tulang ini bisa nahan 30 kali berat orang dewasa. Lebih kerennya lagi, tulang kita terdiri dari material komposit, artinya keras sekaligus elastis. Luka bakar matahari disebabkan oleh paparan radiasi. Waktu mekanisme pertahanan alami tubuh kamu kewalahan pas melawan sinar UV, terjadi reaksi beracun yang menyebabkan luka bakar. Merinding adalah refleks evolusi peninggalan manusia zaman dulu. Pelepasan adrenalin bikin bulu berdiri, dan mereka jadi kelihatan lebih seram buat mendekati predator. Tubuh kita menghasilkan 0,5–1,5 liter air liur setiap hari. Itu ngebantu kita mencerna makanan dan melawan infeksi. Ada banyak bakteri di mulut kamu loh. Iya benar, rata-rata jumlah bakteri di mulut manusia hampir sama kayak jumlah manusia yang hidup di bumi. Wah, banyak banget ya. Masing-masing manusia punya sekitar 150.000 rambut kepala. Setiap helai tumbuh 12 mm per bulan. Kalau kita jumlahin pertumbuhan dari masing-masing rambut, panjangnya bisa sampai 16 km dalam setahun. Rambut juga jauh lebih kuat dari yang kita kira. Satu helai rambut bisa nahan 85 gram. Ya, kira-kira seberat apel. Kalau kita gabung kekuatan semua rambut di kepala, rambut kita bisa nahan berat 2 gajah loh. Hei, coba yuk.
Suara detak jantung itu ternyata tepukan daun katup yang membuka dan menutup. Jantung enggak memproduksi ulang selnya, kecuali kalau ada luka. Kornea adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak mendapat darah. Kornea dapat oksigen langsung dari udara. Waktu lagi duduk atau berdiri tegak, kamu bakal lebih gampang mengingat kenangan positif yang bikin kamu senang. Sebagian orang percaya, itu karena duduk tegak meningkatkan aliran darah dan otak dapat lebih banyak oksigen yang ngebantu berfungsi lebih baik. Orang yang punya suara paling dalam di dunia, jelas bukan aku. Bisa menghasilkan suara yang nggak bisa didengar manusia, termasuk dia sendiri. Tapi gajah bisa mendengarnya loh. Cahaya harus nembus lapisan kulit dan lemak buat nyampe pembuluh darah. Makanya pembuluh darah kelihatan biru. Soalnya kulit memecah banyak porsi merah cahaya putih sebelum memantulkan darah. Jadi cuma cahaya biru yang memantul ke mata. Orang yang punya anosmia nggak bisa nyium bau. Kalau fantosmia kebalikannya. Orang bisa nyium bau yang sebenarnya nggak ada. Otak manusia punya 100 miliar neuron, 73%-nya terdiri dari air sama kayak jantung. Makanya, kalau otak kehilangan 2% cairannya aja, kamu bakal capek. Itu juga bikin kamu gampang lupa, nggak fokus, dan jadi bete. Orang paling awal yang punya mata biru hidup di zaman batu, 7.000 tahun lalu. Ukuran ginjal kanan lebih kecil, letaknya juga lebih rendah daripada ginjal kiri, biar ada tempat buat liver. Ngomong-ngomong, otak mastiin kamu nggak kurang minum atau terlalu banyak minum. Setelah kamu nelan cairan, mulut dan tenggorokan bakal ngasih sinyal ke otak buat nyuruh berhenti minum. Kalau nggak, kamu bakal terus meneguk air selama 10-60 menit sampai cairan itu mencapai sel. Mata bisa melihat sesuatu selama 13 milidetik aja, tapi otak udah memproses gambar ini. Kedipan mata rata-rata bertahan dari 100-400 milidetik. Lidah emang bukan otot paling kuat di tubuh, tapi lidah nggak pernah lelah, karena lidah disusun dari 8 otot yang terjalin. Lidah adalah satu-satunya otot yang bagian ujungnya nggak nyambung ke tulang. Otot lain nyatuin 2 tulang di kedua ujungnya, karena kayak gitu kita bisa bergerak. Ada sekitar 700 spesies bakteri di mulut, lebih dari 6 miliarnya hidup di sana. Kulit adalah organ paling besar, itu bisa nutup area permukaan 2 handuk mandi. Organ ini nyumbang sekitar 16% bobot tubuh dan sekitar 2 meter persegi. Kalau kamu ngetik 60 kata per menit selama 8 jam sehari, butuh 50 tahun buat ngetik genom manusia. Kamu lebih cepat capek waktu panas-panasan, soalnya badan berusaha sangat keras biar tetap merasa dingin, dan proses itu berat banget. Jadi, kamu lelah dan capek meskipun nggak ngelakuin hal yang memberatkan fisik. Tubuh punya 78 organ, tapi cuma 5 yang penting buat bertahan hidup. Otak, liver, ginjal, paru-paru, dan jantung. Ada telepon tuh. Pasti penting banget telepon jam 11 malam. Tapi nggak ada gadget yang nyala kok. Ternyata telinga kamu yang bunyi. Kamu juga bisa mendengar desis, siulan, dengung, dan bahkan raungan. Tapi semua bunyi ini bukan berasal dari luar. Makanya, bunyi-bunyi ini disebut suara hantu. Itu bisa terdengar di satu atau kedua telinga, terus-terusan atau sesekali aja. Biasanya, paling terdengar malam-malam waktu nggak ada yang ganggu. Cewek-cewek punya lebih banyak kuncup pengecap di permukaan lidah mereka daripada cowok-cowok. Makanya 35% cewek dan cuma 15% cowok yang merupakan super taster. Artinya orang-orang itu mengecap rasa lebih kuat dari orang lain. Orang kidal biasanya ngunyah di sisi kiri, dan orang yang bukan kidal, ya kamu benar, mengunyah di kanan. Meskipun rusak, sidik jari bisa tumbuh lagi dengan pola unik yang sama. Waktu napas, satu paru-paru cuma menggunakan 5% oksigen yang kamu hirup. Rata-rata air di bumi naik 3,5 mm tiap tahunnya. Dan ini kadang bikin aku pengen beli pelampung. Nah, kita pasti bertanya-tanya gimana jadinya kalau kita akhirnya hidup di dalam air. Saat ini, kita punya bukti kalau manusia bisa beradaptasi dengan kehidupan ini. Suku Bajau, sekelompok orang yang tinggal di Filipina, sudah berevolusi dan punya limpa lebih besar. Dan limpa adalah organ yang menyimpan sel darah merah yang kaya oksigen. Saat sel-sel ini dilepaskan ke aliran darah, penyelam menjadi bisa menahan napas di bawah air lebih lama. Ini memungkinkan orang-orang Bajau untuk menyelam bebas hingga kedalaman 780 meter. Untuk hidup di bawah air, tubuh kita harus menjadi lebih besar agar kita bisa membatasi hilangnya panas.
Makin besar ukuran suatu makhluk, makin banyak panas yang dihasilkan. Kita juga perlu punya jari tangan dan kaki berselaput untuk bergerak di laut dalam. Pada akhirnya, kita nggak perlu punya dua kaki dan keduanya akan menyatu. Mata kita mungkin juga membesar supaya penglihatannya lebih baik. Kalau dipikir-pikir, kita akan jadi mirip manusia duyung. Para ilmuwan bahkan sudah melihat kemungkinan manusia untuk terbang. Makhluk terbang punya ukuran tubuh dan metabolisme yang pas sendiri. Kita harus punya kemampuan untuk menggunakan bahan bakar, seperti makanan dan air yang kita konsumsi untuk menghasilkan energi yang cukup demi mengangkat tubuh kita dari tanah. Burung misalnya punya metabolisme yang sangat tinggi. Semua proses dalam tubuh burung berjalan lebih cepat. Jantung burung kolibri bisa berdetak hingga 1.200 kali per menit. Jantung seorang atlet manusia cuma bisa berdetak 220 detak per menit. Jadi, terbang kelihatannya hampir mustahil. Tak ada tekanan selektif pada spesies kita untuk menumbuhkan sayap dan belajar terbang. Selain itu, untuk terbang, tubuh kita harus lebih kecil, punya tulang yang tak terlalu padat, dan kehilangan sebagian besar massa otot kita. Kita juga harus menanggalkan gigi supaya lebih ringan. Aku sih nggak mau. Kalau lengan kita menjadi sayap, kita nggak bakal bisa melakukan kegiatan yang kita perlukan dengan tangan kita. Kita cuma akan menjadi versi diri kita yang lebih canggung. Kayaknya nggak perlu ya. Dan untuk menumbuhkan sayap terpisah, kerangka dan struktur otot kita perlu berubah drastis dalam jutaan tahun. Konsep manusia hidup di planet lain di tata surya kita kayaknya lumayan masuk akal. Bergantung pada planet mana yang akan kita duduki kelak, fitur kita juga akan berubah jauh. Mata kita bakal membesar kalau kita tinggal di planet yang jaraknya lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Karena kalau cahayanya kurang, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik. Kulit kita mungkin juga jadi lebih berpigmen untuk bertahan dari radiasi UV yang berbahaya di luar lapisan ozon pelindung bumi. Kita bahkan mungkin punya kelopak mata yang lebih tebal dan tulang alis yang lebih menonjol untuk mengatasi efek sinar kosmik. Anehnya, kalau yang barusan masih kurang aneh, kita mungkin berevolusi untuk berkedip ke samping untuk lebih melindungi mata kita dari puing-puing kosmik yang datang dari segala arah. Karena kemungkinan besar, gravitasi di planet lain bakal lebih lemah dibanding bumi. Tinggal di planet lain mungkin juga berarti lubang hidung lebih besar. Kita membutuhkannya untuk bernapas lebih mudah karena oksigen mungkin langka di dunia baru ini. Rambut kita mungkin lebih tebal dan lebih padat untuk melindungi kepala kita dari radiasi potensial. Di Mars misalnya, rata-rata terdapat 40 hingga 50 kali lebih banyak radiasi dibanding bumi. Kita masih bisa menggunakan banyak alat teknologi. Namun, alih-alih jam tangan dan kacamata pintar, kita akan punya gadget yang lebih kecil. Gadget seperti lensa kontak komunikasi mungkin bakal segera muncul. Alih-alih headphone, kita mungkin memakai perangkat konduksi tulang mini yang ditanam di telinga. Para ilmuwan belum tahu pasti seperti apa rupa manusia 1000 tahun dari sekarang. Tapi mereka bisa memprediksinya berdasarkan pola evolusi sebelumnya. Pada abad pertengahan, manusia punya harapan hidup rata-rata 35 tahun. Artinya, mereka harus bekerja sangat keras dan menghasilkan keturunan sejak awal kehidupan mereka. Kini, harapan hidup meningkat lebih dari 2 kali lipat. Makin banyak orang hidup sampai usia 100 atau bahkan 110 tahun. Kita bisa dengan mudah berasumsi bahwa kita akan hidup lebih lama dari itu. Bagaimana dengan ukuran kita? Semua hewan telah berevolusi untuk tumbuh lebih besar dari waktu ke waktu. Kita bisa melihatnya pada dinosaurus, paus, kuda, dan juga manusia. Nenek moyang kita dari 4 juta tahun lalu sangat kecil. Tingginya hampir nggak sampai 120 sampai 150 cm. Kemungkinan besar kita terus bertambah tinggi karena kita punya nutrisi yang lebih baik. Tapi juga karena gen kita kelihatan berevolusi. Karena orang yang punya tinggi di atas rata-rata cenderung punya gen yang lebih menguntungkan atau berguna berdasarkan sejumlah penelitian. Tapi makin kita tumbuh lebih tinggi, kita juga makin rapuh. Selama 2 juta tahun terakhir, kerangka kita menjadi lebih ringan. Kita mulai menggunakan lebih banyak alat untuk aktivitas sehari-hari. Orang-orang juga menjadi kurang aktif sejak pertanian ditemukan.
Jadi, tulang kita sekarang nggak sepadat dulu. Dan karena akhir-akhir ini kita menghabiskan banyak waktu di depan meja, struktur tulang kita mungkin berubah total dan mengubah postur kita. Namun, tren tubuh yang lebih tinggi nggak bakal berlangsung selamanya. Ukuran nggak bisa meningkat melebihi batas tertentu. Itu karena tekanan pada jaringan tubuh yang sangat besar berbeda dengan tekanan pada tubuh berukuran sedang. Jika tubuh kita terus tumbuh lebih besar, bentuk kita juga harus berubah. Kita juga cenderung melihat perubahan dramatis dalam pikiran dan kepribadian kita. 6 juta tahun terakhir telah memperbesar ukuran otak kita 3 kali lipat. Kamu mungkin berpikir tren ini bakal terus berlanjut, tapi kemungkinan tidak. Nyatanya, otak kita justru makin kecil. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran otak manusia mencapai puncaknya sekitar 20.000 tahun lalu, tepat sebelum penemuan pertanian. Kemudian, otak manusia mulai mengecil dan kita masih belum yakin kenapa. Salah satu penjelasannya adalah lemak dan protein sulit ditemukan begitu orang mulai bertani dan makan lebih banyak sayuran. Itu membuat kita lebih sulit menumbuhkan dan menjaga otak berukuran besar. Otak kita juga butuh banyak energi. Otak mengambil sekitar 20% dari penggunaan energi harian kita. Kepribadian kita juga terus berkembang. Kita nggak perlu seagresif pemburu dan peramu kuno. Interaksi sosial kita juga berbeda. Dulu, orang nggak bisa melakukan perjalanan jauh atau berkomunikasi jarak jauh secara efisien. Jadi, hubungan dekat yang mereka miliki adalah anggota kelompok atau suku lokal mereka sendiri. Sekarang, kita bisa bepergian ke seluruh dunia, bicara lewat telepon, chattingan lewat laptop, ganti pekerjaan sesering yang kita mau, dan bahkan berkencan lewat internet. Itu mendorong kita untuk lebih ramah, terbuka, dan toleran. Itu juga membuat kita lebih mudah beradaptasi dengan budaya yang berbeda dari seluruh dunia. Dulu, ada 9 spesies manusia yang berkeliaran di bumi sekitar 300.000 tahun lalu. 8 spesies lainnya mungkin punah karena perubahan iklim. Mungkin cuma ada kita saat ini, tapi siapa bilang nggak bakal ada spesies manusia baru? Tapi karena kita nggak dipisahkan oleh jarak fisik lagi, kemungkinannya kecil. Agar spesies baru muncul, manusia perlu berevolusi dalam kelompok yang terisolasi. Genetika menyebut fenomena yang terjadi saat ini sebagai pemerataan besar. Kita menjadi makin mirip seiring berjalannya waktu. Populasi dunia beragam. Orang-orang nggak lagi bereproduksi hanya di dalam lokasi mereka. Jika waktu cukup lama berlalu, ras manusia bakal mulai terlihat homogen. Kita semua akan menjadi rata-rata dari penampilan fisik yang berbeda yang kita lihat saat ini. Dulu, kita punya rahang yang lebih besar supaya bisa mengunyah makanan yang belum diproses dengan lebih baik. Saat ini, kita punya rahang yang lebih kecil dan ruang yang lebih kecil untuk 32 gigi. Itulah sebabnya kita sering harus mencabut gigi bungsu yang nyebelin itu. Para ilmuwan mengatakan jumlah gigi yang kita punya nggak bakal berubah. Tapi kalau kita terus mengubah kebiasaan makan kita, beralih ke makanan yang lebih lunak, rahang kita bakal jadi lebih kecil. Dan gigi kita bakal lebih menumpuk. Jadi, ayo mulai ngunyah lagi. Apa ibu jari kita menjadi lebih besar? Beberapa data menunjukkan beberapa remaja punya ibu jari yang terlalu berkembang. Itu karena mereka terlalu banyak main video game. Otot ibu jari mereka telah beradaptasi karena sering digunakan. Tapi ini bukan sifat genetik. Seseorang bisa punya ibu jari lebih besar, tapi nggak bakal menurunkannya ke generasi berikutnya. Gimana jadinya ya? Kalau ibu jari kita terus membesar di generasi-generasi berikutnya, agak serem ya. Seorang pasien berusia 28 tahun datang ke rumah sakit dengan gejala menyakitkan. Dia menjelaskan kepada dokter bahwa dia merasakan sensasi sangat tidak nyaman di dada dan sudah batuk parah selama beberapa waktu. Staf medis langsung tahu mereka nggak boleh buang waktu, jadi dia dijadwalkan untuk menjalani ronsen. Anehnya, nggak ada yang aneh dengan hasil ronsennya. Hanya ada massa di paru-parunya yang harus dikeluarkan sesegera mungkin, dan ini jelas bukan berita terbaik bagi sang pasien, tapi para dokter sudah pernah melihat kasus seperti ini.
Namun demikian, pendapat pertama itu berubah pada hari operasi. Keseluruhan operasi bukan cuma berjalan lebih sulit dari dugaan, tapi massa yang mereka keluarkan dari pasien punya bentuk yang tak biasa. Saat sampel dikirim untuk penyelidikan lebih lanjut, para dokter bingung karena itu ternyata pohon cemara kecil. Para dokter yang turun tangan dalam operasi itu berpikir pria tersebut pasti telah menghirup benihnya yang kemudian menetap di dalam paru-paru. Setelah benih tumbuh jadi pohon muda, jarum-jarum kecilnya mulai merusak jaringan di sekitarnya yang mengakibatkan rasa tak nyaman di dada dan menyebabkan batuk. Saat kisah itu makin populer, para ilmuwan mulai melirik kisah misterius itu. Dan mereka nggak begitu cepat menerimanya dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar cerita itu dibuat-buat. Alasannya, sebagian besar tumbuhan butuh banyak sinar matahari untuk tumbuh dan itu nggak ada di paru-paru manusia. Selain itu, jika benih bisa tumbuh semudah itu, kita semua pasti punya sesuatu yang tumbuh di tubuh kita kan? Benih kecil nggak terlalu sulit ditelan atau dihirup. Ini bukan satu-satunya cerita tentang tumbuhan yang tumbuh di paru-paru manusia yang membingungkan para ilmuwan. Pada tahun 2010, seorang pria dari Massachusetts dirawat di rumah sakit setelah paru-parunya mengempis. Sekali lagi, para dokter tak terkejut melihatnya karena sang pasien sudah punya riwayat masalah pernapasan. Meski begitu, mereka menemukan massa di dalam paru-paru pria itu dan segera mengeluarkannya. Yang mereka temukan sama mengejutkannya dengan pohon cemara, yaitu tanaman kacang polong kecil. Tapi kali ini, dokter mengatakan pria itu mungkin makan kacang polong saat makan malam, tapi kacang itu salah jalan dan gak masuk ke perutnya sebagaimana mestinya. Begitu sampai di paru-paru, kacang kecil itu mulai nyaman dan bertunas. Kebenarannya agak lebih rumit dalam kasus ini, tapi itu membuatnya lebih masuk akal. Ternyata panjang potongan yang dikeluarkan dari paru-paru pria itu hanya sekitar 1 cm. Objek sekecil itu nggak memenuhi syarat sebagai tanaman dewasa, tapi benih itu masih bisa tumbuh. Alasannya, biji kacang polong bisa bertunas meski tanpa cahaya dan secara alami tumbuh di bawah tanah. Biji ini tak butuh cahaya apapun pada saat ini karena punya cukup energi yang tersimpan di dalamnya untuk membantunya tumbuh hingga permukaan tanah, tempatnya mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkannya untuk terus tumbuh. Karena hubungannya dengan matahari, tumbuhan disebut autotrof atau organisme yang menggunakan paparan cahaya untuk makan. Banyak dari kita berpikir bahwa tanaman mendapatkan makanan hariannya dari tanah tempat kita menanamnya. Tapi bukan itu yang sebenarnya dengan yang dimaksud memberinya makan. Tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan gas di udara untuk menghasilkan glukosa, zat yang mereka pakai untuk makanan. Seluruh proses ini disebut fotosintesis dan dilakukan oleh semua tumbuhan, alga, dan bahkan sekumpulan mikroorganisme seperti bakteri belerang ungu. Kembali ke pasien kita yang malang, meski biji kacang itu mungkin telah berkecambah karena kelembapan di paru-paru cukup untuk bertahan hidup, biji itu nggak tumbuh menjadi tanaman seukuran penuh. Dia butuh sinar matahari agar fotosintesis dapat dimulai. Tapi bukan berarti itu tak merusak atau berbahaya. Banyak dokter UGD lain yang juga punya cerita serupa. Seperti kisah dari dokter di Essex yang pasien awalnya terlihat kehilangan gigi palsunya. Wanita itu sudah lanjut usia dan punya masalah ingatan dan para dokter awalnya tak terlalu memikirkan kesalahan ini, namun ternyata wanita itu ditemukan punya beberapa masalah lain dengan paru-parunya. Gak butuh waktu lama bagi mereka untuk menarik kesimpulan dan mengetahui bahwa gigi palsu bagian atas wanita itu tidak hilang, melainkan ada di dalam tubuhnya. Wanita itu menelannya, tapi tak menyadarinya dan tersangkut di bagian bawah tenggorokannya dan itu juga menyebabkan masalah pernapasan. Tidak semua kecelakaan seperti itu terjadi secara kebetulan. Seorang pria di Inggris ini ingin menawarkan cincin pertunangan impiannya kepada tunangannya, tapi anggarannya tak sesuai. Jadi dia menciptakan sebuah rencana yang dia yakini sebagai rencana cerdas. Dia pergi ke toko perhiasan dan dengan sabar menunggu toko perhiasan itu mengalihkan fokusnya dari cincin selama sepersekian detik. Begitu perhatiannya teralihkan, si pria menelan cincin itu. Toko perhiasan itu tak mudah ditipu dan langsung memanggil polisi. Begitu berada di bawah detektor logam,
malam, pria itu hanya bisa mengaku pria romantis yang licik itu diantar ke sel tempat dia diharapkan untuk mengeluarkan cincin itu untuk dikembalikan ke pemiliknya. Cerita itu bukan satu-satunya alasan orang ketahuan menelan perhiasan. Seorang wanita pernah datang ke dokter UGD karena mengeluh sakit perut. Tak ada yang aneh tentangnya. Sebaliknya dia adalah wanita parubaya yang modis dan rapi. Pemeriksaan fisiknya tidak mengungkapkan hal mencurigakan tentangnya, tapi sinar X jelas menunjukkan hal mencurigakan. Saat melihat gambar hasil ronsen, para dokter jadi bingung karena banyak sekali perhiasan yang tersangkut di dalam perut dan usus wanita itu. Staf medis langsung bertanya bagaimana benda-benda itu bisa sampai di sana, dan tanggapannya bahkan lebih tak masuk akal. Dia bilang dia ingin agar perhiasannya aman dari suaminya yang menurutnya punya kebiasaan buruk memberikan perhiasannya kepada wanita lain. Cowok yang baik. Seorang dokter lain ingat punya seorang pasien dengan tutup botol tersangkut di tenggorokannya. Masalahnya, dia bahkan gak menyadari ada benda asing di dalam dirinya dan itu baru ditemukan pada pemeriksaan rutin. Untungnya mereka tak butuh operasi untuk mengeluarkan yang satu ini. Dokter berhasil mengeluarkannya menggunakan jaring medis kecil dan mereka ingin tahu bagaimana pria ini bisa membuat tutup botol tersangkut di tenggorokannya tanpa menyadarinya. Tanggapannya sederhana, dia ingat dia minum air beberapa hari sebelumnya, tapi nggak bisa nemu tutupnya. Dia melupakan semuanya dan melanjutkan harinya. Ternyata hal-hal usil yang kita lakukan saat muda bisa kembali menghantui kita bertahun-tahun kemudian. Seorang wanita berusia 30 tahun mendapat pelajaran berharga dengan cara yang sulit saat dia masuk ruang UGD dengan hidung tersumbat. Semua obat gagal menyembuhkannya, jadi dia harus memeriksakannya ke seorang profesional. Begitu memeriksanya, para dokter menyadari ada jaringan yang meradang di hidungnya dan sesuatu yang menyerupai benda asing. Sepertinya objek itu sudah cukup lama ada di sana. Mereka nggak tahu apa itu, jadi dia segera dibawa ke ruang operasi. Yang dikeluarkan oleh ahli bedah kemudian diambil untuk diselidiki lebih lanjut, dan ternyata itu adalah bahan yang mirip kertas. Setelah mereka menanyai, "Aku udah nyobain yang ini loh, cubit sikumu sekeras mungkin, kamu hampir nggak merasa sakit. Kok bisa? Area kulit yang berbeda punya ujung saraf yang juga beda. Tubuh kita didesain untuk lebih peka terhadap rasa sakit di tempat-tempat yang lebih berisiko tinggi untuk rusak. Bagian-bagian penting itu punya lebih banyak ujung saraf agar kita lebih waspada dan bisa melindungi diri kita. Dan kulit tebal kayak di siku kita punya lebih sedikit detektor rasa sakit." Nah, aku bukan lagi membahas rasa nyeri kesemutan dan menyentak yang kamu rasakan pas sikumu membentur sesuatu ya. Wah, kalau itu sih rasanya kayak seluruh lenganmu kesetrum. Menurutku ini bukan rasa lucu, tapi ini berasal dari funny bone atau tulang lucu. Tulang lucu sama sekali bukan tulang loh. Ini saraf yang berawal dari tulang belakang menuju leher sampai siku dan jari-jarimu. Nama aslinya adalah saraf ulinaris. Ini adalah salah satu dari 3 saraf utama di lenganmu dan memberi sensasi di ujung-ujung jari. Saraf ulinarismu dilindungi dengan baik oleh otot, lemak, dan tulang. Tapi ada satu titik di sikumu di mana saraf ini terekspos dan itu titik tulang lucu. Versi lain tapi nyata dari kisah Achilles kan? Oke, sekarang kamu sudah paham kenapa jika tulang lucumu terbentur rasanya begitu lain dengan pas sikumu nggak merasakan apa-apa jika dicubit. Fenomena berikut terkait dengan momen-momen sosial yang canggung. Mungkin gak seluruhnya, ini bisa terjadi saat gebetanmu memujimu. Aku lagi membahas tentang pipi yang memerah nih. Nah, aku gak yakin kalau di perutmu memang ada kupu-kupu saat kamu jatuh cinta, tapi aku yakin dengan yang ini. Ketika pipimu memerah, lapisan lambungmu juga memerah. Iya, aku udah lihat. Lapisan lambung adalah jaringan yang melindungi dinding lambungmu dari asam di dalamnya. Saat pipimu memerah, jaringan ini juga memerah karena ini terjadi saat darah naik ke permukaan kulit. Ini berdampak terhadap perut juga loh, dan ini adalah proses alami respon psikologis terhadap perubahan emosimu. Karena lagi membahas tentang lambung, kayaknya ini saat yang pas untuk ngasih tahu bahwa cairan lambung bisa melumat meja baja. Ini berarti asam bisa mencerna organ dalammu dong. Syukurlah lapisan lambungmu mencegah terjadinya hal ini.
Kamu bisa berpendar dalam gelap. Jangan matiin lampu dulu ya, kamu nggak akan bisa lihat ini dengan mata telanjang. Visual tubuh manusia yang bercahaya ini berasal dari kamera ultrasensitif. Para ilmuwan Jepanglah yang pertama menangkap foto-foto biopendar manusia. Cuma kamera ultrasensitif yang bisa mengungkap kalau tubuh kita memancarkan sedikit cahaya, sebab cahaya ini 1000 kali lebih lemah dibanding yang bisa dideteksi mata manusia. Rupanya semua makhluk hidup menghasilkan sedikit cahaya berkat reaksi kimia dalam sel-sel mereka. Manusia baru saja ditambahkan ke dalam daftar ini. Para peneliti telah memfoto tubuh bagian atas para sukarelawan selama beberapa hari. Hasilnya menunjukkan kalau jumlah cahaya yang dipancarkan mengikuti siklus 24 jam. Pendar yang paling terang terjadi saat sore dan paling redup di akhir malam. Selain itu, cahaya paling terang dipancarkan dari pipi, dahi, dan leher. Yang menarik, ini nggak sesuai dengan area paling terang yang tertangkap kamera termal. Apa kamu tahu kalau kamu agak lebih tinggi di pagi hari dibanding sesudah itu? Iya, aku udah mengukur kamu loh. Serius, perbedaan tinggi ini berkaitan dengan gravitasi. Kekuatan gravitasi menekan tulang rawan di tulang belakang dan lututmu pas kamu berdiri atau duduk sepanjang hari. Tapi saat kamu berbaring, tulang belakangmu nggak tertekan dan rileks. Karena itu, pas bangun pagi setelah istirahat di ranjang semalaman, kamu lebih tinggi. Pertambahan tinggi badan ini nggak lebih dari 2,5 cm, jadi jangan taruhan siapa yang lebih tinggi sehabis tahu info ini ya. Fakta seru, para astronot yang kembali dari misi mereka lebih tinggi beberapa senti dibanding biasanya pas di bumi. Ini karena tidak adanya gravitasi di ISS. Tapi mereka nggak setinggi itu terus kok. Pas udah di bumi lagi, lambat laun gravitasi menekan mereka hingga kembali ke tinggi badan semula. Yuk kita kembali ke organ yang tadi kita bahas, kulit. Iya, kulit adalah salah satu organ. Faktanya kulit adalah organ terluas di tubuhmu. Kulit berkontribusi sampai sekitar 15% berat badanmu. Apalagi ya peran organ ini selain menutupi tubuhmu? Kulit punya berbagai fungsi vital, misalnya melindungi tubuhmu dari bahaya fisik dan biologis dari luar. Selain itu, kulit juga mencegah penguapan air berlebihan. Aku kepo banget nih, apalagi kejutan yang dimiliki tubuh manusia ya. Tapi untuk saat ini, yuk kita lanjut dulu ke dunia hewan. Burung hantu nggak punya bola mata loh. Sebagai gantinya, burung hantu punya tabung mata. Mata mereka yang berbentuk tabung ini nggak bergerak dalam soket matanya seperti mata kita. Karena itu, burung hantu harus menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melihat sekitar. Tapi menggerakkan tubuh akan menimbulkan bunyi, sehingga hewan-hewan lain akan mendengarnya. Jadi burung hantu berevolusi hingga punya leher yang bisa berputar sekitar 270 derajat dengan super pelan. Tapi apa masalahnya? Visi malam butuh kornea lebih besar untuk memperoleh cahaya sebanyak mungkin. Ini alasan utama kenapa kebanyakan hewan malam seperti kukang atau ingkir bermata lebar. Bagi burung hantu, cara kerjanya agak berbeda. Karena kepalanya kecil, mata sebesar itu nggak akan muat di dalamnya. Meskipun nggak punya bola mata, tapi makhluk ini punya 3 set kelopak mata. 1 set untuk berkedip, 1 untuk tidur, dan yang terakhir untuk menjaga kebersihan tabung matanya. Apa burung hantu peduli dengan itu? Iya dong. Lanjut dari hewan malam ke hewan-hewan yang lebih kamu kenal. Meow. Kucing punya organ tambahan yang memungkinkan hewan ini membaui udara. Organ ini disebut organ Jacobson atau organ vomeronasal. Organ ini berlokasi di rongga hidung kucing dan membuka ke langit-langit mulutnya. Organ ini bisa mendeteksi bahan kimia tertentu dengan saraf yang langsung menuju otak, tapi itu bukan penciuman biasa ya. Reseptor bau organ Jacobson nggak didesain untuk menangkap bau biasa. Organ ini mendeteksi bahan kimia yang sama sekali nggak berbau. Dengan kata lain, kucing bisa mendeteksi bau yang tak terdeteksi. Bukan cuma ini, organ Jacobson meningkatkan indera penciuman. Misalnya saat anak kucing mencoba mencari susu induknya, bayangin ada 2 induk dan 4 anak kucing bisa membedakan induknya dari kucing dewasa lain dengan bantuan indera penciumannya.
Saat orang ketemu, mereka saling menilai bahasa tubuh. Biasanya kucing melakukan ini dengan mengendus kepala satu sama lain. Sapaan ini melepaskan feromon yang bisa menyampaikan banyak hal tentang satu kucing ke kucing lain, seperti apa makanan kesukaan kucing lain, atau apa hewan itu sehat atau enggak. Kucing bahkan bisa menilai apa kucing lain sedang senang atau sedih. Semua itu berkat organ Jacobson. Nah, ini fakta lain tentang kucing nih. Hidung kucing memiliki tonjolan khas yang menyerupai pola. Mirip sidik jari kita, tiap kucing punya sidik hidung yang unik. Sidik hidung ini bisa dipakai sebagai bentuk identifikasi loh. Oke Pus, kamu bisa kena tuduhan udah mecahin vas loh. Ada sidik hidungmu di seluruh vas. Nah, kamu mau bikin kesepakatan? Ceritain aja semua yang kamu tahu tentang si anjing yang mengunyah DVD itu. Untuk para pecinta anjing, aku nggak lupa kalian kok. Ini mitos yang mungkin pernah kamu dengar. Anjing itu buta warna, tapi sebetulnya enggak loh. Namun cakupan warna yang bisa mereka deteksi memang terbatas dibanding spektrum yang bisa dilihat manusia. Warna yang bisa dilihat anjing terutama terdiri dari kuning, biru, dan ungu. Warna merah, hijau, dan oranye nggak terlihat oleh mereka. Yang ini tentang kura-kura nih. Hewan ini nggak bisa ninggalin tempurungnya dan kembali kapan saja mereka mau. Faktanya, hewan ini lengket sepenuhnya di tempurungnya. Tempurung ini tumbuh bersama si kura-kura, mirip kulit manusia. Tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang, ini termasuk rangka dengan tulang belakang dan tulang rusuk, jadi kura-kura pergi kemanapun dengannya. Mirip rumah mobil lah yang nggak bisa kamu lepas. Coba deh bercermin. Yup, tatap matamu. Lihat lipatan jaringan kecil di sudut dalam kedua matamu. Jangan kaget ya. Itu sebenarnya kelopak mata ketiga atau membran untuk mengedip. Kamu bisa melihatnya misalnya di ular atau kadal. Kelopak mata ketiga digunakan untuk tujuan yang sama dengan dua lainnya. Meski belum diketahui dengan jelas apa yang ada di manusia pernah berkembang sepenuhnya. Selaput ini tidak setebal kedua kelopak mata kita dan bisa membasahi mata tanpa menghalangi pandangan. Saat ini, yang kita punya cuma lipatan kecil di sudut mata dan kemungkinan besar di masa depan semua akan hilang total. Selain itu, kita mungkin akhirnya berhenti bangun dengan belek menyebalkan yang menumpuk di mata kita semalaman. Selagi kamu masih bercermin, lihatlah ke bawah, kurang bawah, dikit lagi. Nah, ini jari kakimu. Silakan sapa dan langsung pamit. Ilmuwan meyakini di masa depan yang jauh kita akan kehilangan jari-jari kaki sepenuhnya. Primata purba butuh jari kaki untuk memanjat pohon dengan efisien. Mereka memakai kedua tangan dan kaki untuk menggenggam dahan pohon. Kamu bisa melihatnya sekarang di sebagian besar monyet dan kera. Mereka punya jari kaki yang lebih panjang dan lebih fleksibel dengan kaki lebih lentur yang memungkinkan mereka bergelantungan di dahan. Mobilitas kaki mereka juga memungkinkan mereka mengambil benda dari tanah kalau perlu. Bagi manusia, mengangkat pulpen yang jatuh ke lantai dengan jari kaki saja sudah merepotkan. Tapi bagi kerabat primata kita, itu mudah. Manusia berevolusi ke arah berbeda. Kita mulai berjalan tegak dan turun dari pohon sehingga membentuk kaki yang kaku dan jari kaki yang lebih pendek. Di zaman sekarang, kita masih memakai jari kaki untuk keseimbangan saat berguling dari ujung tumit ke ujung jari, tapi keseimbangan kita sekarang jauh lebih terpusat. Awalnya, keseimbangan bergerak ke arah kaki bagian dalam yang membuat jari kelingking kita menjadi sangat kecil, sementara jempol kaki, ya, sangat besar. Namun saat keseimbangan bergerak menjauh dari jari kaki sepenuhnya, jari kaki kita mungkin menyatu di masa depan. Nah, berbaliklah dan lihatlah bagian belakang badanmu. Kalau pernah jatuh dari papan meluncur atau terpleset di permukaan es, kamu pasti ingat betapa sakit tulang ekormu pas terbentur permukaan keras. Tapi kita beruntung, ilmuwan memperkirakan tulang ekor akan segera hilang dalam berjalannya evolusi. Tulang ekor adalah fitur yang juga ditinggalkan nenek moyang primata kita. Sekali lagi, mereka butuh ekor agar mobilitasnya lebih baik di antara cabang-cabang pohon, menggunakannya untuk melemparkan diri dari pohon ke pohon.
Entah kapan manusia kehilangan ekornya dan tidak pernah kembali, tapi fakta adalah fakta. Satu-satunya hal yang kita punya sebagai pengingat hari-hari melompat di pohon itu adalah tulang tidak berguna di ujung bawah punggung kita. Oke, kembali ke wajahmu lagi. Buka mulutmu dan bilang, "Ah." Kalau kamu tidak punya gigi bungsu, kamu bisa membanggakan diri sebagai produk evolusi hebat. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kamu kehilangan semua gigi di masa gelap tanpa dokter gigi, satu-satunya pilihan yang kamu punya adalah makan makanan cair. Bosan banget ya? Ilmuwan meyakini alam memberi kita gigi bungsu sebagai pengganti gigi tua dan usang yang kita punya sejak kecil. Itu sebabnya gigi ini tumbuh sangat terlambat dalam hidup kita. Kini dengan kemajuan dalam kedokteran gigi, kita cenderung menjaga semua atau sebagian besar gigi tetap utuh sampai usia yang sangat tua. Dan meski kehilangan beberapa gigi, kita selalu bisa menggantinya dengan yang baru. Jadi gigi bungsu kita kehilangan fungsinya, dan gigi itu sepertinya paham soal ini. Karena makin banyak orang tidak harus melalui cobaan tumbuh gigi saat sudah dewasa. Bicara soal gigi, rahang kita berubah selama 10.000 tahun terakhir dan diprediksi akan berubah lebih cepat lagi. Bahkan, ini perubahan tercepat dari semua bagian tubuh kita. Di masa lalu, saat manusia bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, mereka butuh rahang besar dan kuat serta gigi lebih besar untuk mengunyah daging mentah dan tanaman. Saat mereka mulai memasak, lalu bertani, makanan menjadi lebih empuk, sehingga rahang mereka mengecil untuk menyesuaikan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, rahang kita makin menyusut dan kemungkinan akan terus menyusut di masa depan. Dengan banyaknya makanan olahan yang tidak perlu banyak dikunyah, manusia di masa depan mungkin akan punya fitur wajah yang lebih halus dengan garis rahang yang tipis dan tulang pipi yang halus. Beberapa bagian tubuh takkan hilang, tapi malah muncul kembali. 100 tahun lalu, fabula, tulang kecil di belakang lutut, hanya ada di sekitar 11% orang, dan para ilmuwan mengira itu akan segera hilang sepenuhnya. Tapi melawan segala rintangan, tulang kecil pemberani ini berhasil mengalahkan 39% manusia modern. Belum diketahui kenapa fabula kembali, tapi pendapat paling populer adalah kita tumbuh lebih tinggi dan lebih berat daripada nenek moyang kita. Itu bisa dibilang benar karena pola makan kita lebih baik dan bergizi. Kita belajar hidup lebih lama dan tumbuh lebih tinggi. Kini kita mungkin berada di puncak evolusi. Dan fabula mungkin muncul di tubuh kita untuk memberikan permukaan yang halus bagi tendon di belakang lutut untuk bergerak, mengurangi gesekan, dan menurunkan kemungkinan kerusakan karena aus. Bicara soal jadi lebih besar, mari kembali ke cermin tadi ya. Kencangkan ototmu. Wah, keren juga bisepmu. Tapi sayangnya, tidak sekeren bisep nenek moyangmu. Evolusi tidak selalu baik untuk kita. Itu cuma serangkaian fitur yang beradaptasi dengan baik. Dan itulah yang terjadi pada otot kita. Otot kita tumbuh lebih kecil dan lebih lemah seiring waktu, terutama di tubuh bagian atas. Pada zaman kuno, manusia membutuhkan otot besar dan kuat untuk melakukan banyak pekerjaan. Mulai dari berburu dan mengumpulkan hasil tangkapan, hingga membuat alat dan membangun tempat berlindung. Kemudian, kehidupan tidak makin mudah, malah sebaliknya. Membajak sawah dan membangun struktur kompleks membutuhkan banyak kekuatan dan ketahanan fisik. Namun, seiring kemajuan teknologi yang berkembang pesat, kemampuan fisik digantikan oleh kekuatan otak. Dan mesin melakukan banyak pekerjaan untuk kita, sebagian besar bahkan lebih baik dari kita. Kita beralih ke gaya hidup yang tidak banyak bergerak, menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer. Otot kita makin mengecil karena kita tidak terlalu membutuhkannya lagi. Kemungkinan besar, kita akan menjadi jauh lebih ramping dan lebih sulit meningkatkan massa otot. Otak kita sangat menarik karena berubah dengan pola aneh.
Nenek moyang kita di masa lalu awalnya punya otak agak kecil, tapi kerabat dekat manusia, Neanderthal, punya otak lebih besar dibanding rata-rata yang dimiliki manusia modern. Dalam perjalanan evolusi, otak manusia tumbuh lebih besar. Tapi beberapa abad terakhir, otak mulai menyusut dan tidak ada yang tahu persis penyebabnya. Beberapa ahli mengatakan itu mungkin berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan hubungan sosial kita. Manusia purba, terutama para pemburu peramu, harus mengingat tiap tumbuhan dan hewan yang mereka lihat, sifat-sifatnya, dan cara menggunakan beragam alat. Mereka lebih generalis, harus mempelajari semua yang diketahui orang tua mereka dan mencari tahu lebih banyak sendiri. Manusia modern lebih terspesialisasi dalam bidang tertentu, mendalami beberapa subjek sambil mengandalkan rekan-rekan mereka untuk sisanya. Manusia purba bekerja dalam kelompok yang tiap orang berpotensi menggantikan orang lain. Sementara kita berkumpul dalam tim di mana tiap anggota punya tugas khusus dan tidak tergantikan. Namun, ukuran otak tampaknya tidak terlalu penting, karena orca dan gajah misalnya punya otak lebih besar daripada kita, tapi tidak membuat mereka lebih cerdas. Jika kita menjelajah lebih jauh, yang berarti ribuan tahun dari hari ini, kita bahkan mungkin mengembangkan sejumlah fitur yang sulit dipercaya. Beberapa mengatakan, jika naiknya permukaan air laut terus berlanjut, manusia mungkin akan beradaptasi untuk hidup di air. Kita mungkin berevolusi punya tangan dan kaki berselaput untuk berenang lebih baik dan mengembangkan insang agar bisa bernapas di bawah air. Kalau kita pindah ke planet lain, mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi di sana. Mars misalnya, punya gravitasi lebih rendah dan iklim yang jauh lebih dingin. Ini mungkin membuat manusia lebih tinggi dan lebih ringan, tapi juga menumbuhkan lebih banyak rambut tubuh agar tetap hangat. Planet dengan gravitasi lebih kuat dan suhu lebih tinggi, sebaliknya akan mengubah manusia menjadi kekar, kukuh, dan kemungkinan tidak berbulu. Kemungkinannya tidak terbatas. Hei, mungkin karena media sosial, kita akan berubah menjadi gumpalan kecil dengan mata besar dan jempol. Jauh lebih baik untuk chattingan kan? Amit-amit. Dalam proses mengingat, kamu nggak akan mungkin cuma ingat satu memori aja. Saat kamu lagi nginget-nginget detail kaos yang dipakai temenmu 2 minggu yang lalu, sejumlah detail lain juga pasti ikut keinget. Misalnya, detail tempat spesifiknya atau topik yang kalian omongin pada saat itu. Bagian otak yang bertugas nyimpan memori bernama hipokampus. Dan di bagian ini, memori kita biasanya terakumulasi termasuk berbagai detail kecil. Rata-rata kuncup pengecap bisa tahan sampai 10 hari, dan di dalamnya terdapat sel sensorik lidah. Kuncup yang berada di dekat permukaan lidah biasanya berumur pendek, makanya kita nggak perlu nunggu lama untuk icip makanan lagi setelah lidah kita kepanasan. Menurut salah satu teori, deja vu dihasilkan oleh pemrosesan otak yang sedikit nge-lag. Para saintis mengemukakan hal ini bisa dipicu oleh otak yang agak nge-lag sepersekian detik saat mentransfer informasi ke bagian-bagiannya. Dengan kata lain, otak kita memperoleh informasi yang sama sebanyak 2 kali, lalu memprosesnya sebagai pengalaman yang pernah terjadi. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya besar saat sedang tarik nafas, dan cuma sepertiganya yang bisa nekuk jempol ke belakang. Sebagian orang bisa menghasilkan bunyi denging di kepalanya dengan meregangkan telinga atau rahang. Di dalam telinga terdapat otot kecil yang bisa meredam suara keras, misalnya saat kita sedang mengunyah makanan. Tapi ada sebagian orang yang bisa merelaksasikan otot ini sehingga menghasilkan bunyi gemuruh. Sensitivitas ujung jemari kita masih kalah ratusan kali lipat dari bibir. Setiap hari kita menghirup banyak kotoran, termasuk 700.000 serpihan kulit kita sendiri. Sentakan yang tiba-tiba kita rasakan saat tidur dinamakan hypnic jerk. Sensasi seperti ini disebabkan oleh otot yang tiba-tiba bergerak saat fase tidur non-REM. Akibatnya, kita akan ngerasain seolah-olah mau jatuh. Salah satu teori mengklaim saat terlelap, otak memahami otot yang rileks sebagai tanda bahaya kalau kita beneran jatuh. Kemudian, otak akan mengirim sinyal menuju otot agar segera melindungimu, yaitu dengan bikin tubuhmu tersentak.
Karena punya kemampuan unik sinestesia, sebagian orang bisa tahu rasanya musik atau mendengarkan warna, tapi kemampuan ini cuma dimiliki oleh 1 dari 2.000 orang. Bagi sebagian orang, daun ketumbar berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terkandung bahan pembuat sabun. Dan pemilik gen khusus yang bisa mendeteksinya cuma sebesar 4-14%. 18% manusia bisa menggerakkan kedua daun telinganya, sedangkan 22% lainnya cuma bisa menggerakkan salah satunya. Mereka memanfaatkan otot vestigia lemah yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Mirip-mirip kayak kucing ya. Lama-kelamaan memar akan berubah warna dan kita mengalami memar karena di bawah permukaan kulit terjadi pendarahan. Pembuluh darah di situ pecah, kemudian darahnya tertahan. Awalnya, memar ini berwarna merah karena darah di situ banyak mengandung oksigen. Tapi kemudian akan berubah menjadi ungu, hijau, kuning, atau abu-abu setelah kadar oksigennya berkurang. Keringat kita sebetulnya nggak ngeluarin bau loh. Bau ini disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Saat keringat keluar dari pori-pori tubuh, bakteri menguraikannya menjadi asam. Dan kebanyakan deodoran sebetulnya cuma ngusir bakteri dari kulit. Orang jadul lebih sering bermimpi dalam warna hitam putih daripada orang zaman now karena dulu mereka cuma nonton TV hitam putih. Keju biru juga bisa mempengaruhi mimpi kita dan membuatnya semakin jelas. Cangkang telur kemungkinan bisa dipakai untuk numbuhin tulang manusia. Di dalamnya terkandung kalsium karbonat yang juga terdapat di tulang kita. Makanan di pesawat terasa lebih aneh daripada makanan darat karena saat kita naik pesawat, sensitivitas kuncup pengecap kita berkurang sampai 30% oleh udara kering dan tekanan kabin, apalagi kalau rasanya asin atau manis. Efisiensi hidung kita nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubang hidung bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, prosesnya akan bergantian. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap punya kemoreseptor yang bisa mengenali berbagai rasa. Tapi di situ harus ada cairan supaya rasa tersebut berikatan dengan molekul. Dan kita baru bisa ngebedain rasanya setelah makanan itu dibasahi air liur. Otak kita nggak bisa ngerasain sakit. Di dalamnya memang ada pusat rasa sakit, tapi nggak ada reseptornya. Dan saat sakit kepala, kita bisa ngerasain nyut-nyutannya karena saraf, jaringan, dan pembuluh darah di sekitar otak. Satu helai rambut bisa menahan beban seberat 100 gram atau setara dengan 2 batang coklat. Kuku kaki tumbuh 4 kali lebih lambat dari kuku tangan karena tangan kita lebih sering digunakan. Saat difoto, matamu pernah kelihatan merah kan? Hal ini disebabkan oleh mata yang belum siap menerima gelombang cahaya flash yang tiba-tiba menyala. Pupil pun tetap besar dan pembuluh darah merah koroid kemudian memantulkan cahaya. Jaringan ini terdapat di belakang bola mata dan fungsinya melembabkan retina. Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri karena di dekatnya terdapat jantung. Bagian tubuh yang nggak bisa pulih sendiri hanyalah gigi. Menurut bobotnya, masseter menjadi otot yang paling kuat di tubuh kita. Saat bersinergi dengan otot rahang lain, otot ini bisa mengatupkan gigi geraham dengan kekuatan 90 kg dan gigi seri sekuat 24 kg. Bawang bombay menghasilkan zat kimia khusus yang mengiritasi. Zat ini bisa merangsang kelenjar di dalam mata untuk mengeluarkan air mata. Hidung bisa mengingat 50 ribuan aroma dan mendeteksi lebih dari 1 triliun bau. Kita semua punya aroma khas, kecuali kembar identik. Aroma ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi sejumlah faktor seperti makanan, kebersihan, dan lingkungan juga ngaruh. Salju kurang bisa menghidrasi tubuh. Saat kita makan salju, tubuh perlu energi ekstra untuk mengubahnya menjadi air. Dan meski bisa menghidrasi, salju akan bikin suhu tubuh kita ngedrop, sehingga kurang baik dikonsumsi saat cuaca di luar terlampau dingin. Saat berdiri, kita membakar 100-200 kalori setiap jam. Sedangkan saat duduk, 60-130 kalori tergantung tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan usia kita. Saat brain freeze menyerang, kepala kita akan sakit oleh rangsangan dingin. Dengan begini, otak bisa menginstruksi kita agar lebih woles atau malah stop mengonsumsi makanan yang terlalu dingin. Fungsi utama bulu mata yaitu melindungi mata kita dari pasir, air, debu, dan kotoran di udara. Bulu mata kita bisa ngerasain saat benda asing seperti serangga terlalu dekat dengan mata kita, lalu menghasilkan refleks kedip. Kita juga perlu berkedip untuk mengeluarkan partikel dan debu halus yang tertahan di punktum lakrimal alias saluran kecil di sudut kelopak mata.
Dari saluran inilah air mata dikeluarkan. Alis mencegah keringat netes langsung ke dalam mata. Kulit dan bentuk tulang alis saling bersinergi agar bisa mengarahkan keringat kita ke samping wajah. Meski nggak termasuk organisme tercepat, terkuat, dan terbesar, manusia masih jadi jawaranya lari jarak jauh. Kaki kita panjang dan tubuh kita menghasilkan keringat untuk menurunkan suhunya. Malahan, nenek moyang kita terbiasa lari sampai berjam-jam untuk berburu hewan, hingga akhirnya hewan buruan kecil makin kelelahan. Kita punya 5 indera utama yang mencakup indera pengecap, peraba, penglihat, pendengar, dan pembau. Tapi selain itu, masih ada banyak lagi. Dengan propriosepsi, kita bisa tahu postur tubuh dan posisinya meski kita nggak ngelihat secara langsung. Misalnya, saat menekuk lengan ke belakang, kita pun akan tahu posisinya ada di punggung. Kalau gurita sih nggak punya kemampuan seperti ini, karena hewan ini cuma akan tahu posisi lengannya setelah melihatnya secara langsung. Dengan termosepsi, kita bisa merasakan suhu, dan dengan ekuilibriosepsi, kita bisa mendeteksi keseimbangan. Ada juga nosisepsi, yaitu kemampuan ngerasain sakit. Kronosepsi, kemampuan mendeteksi waktu, bahkan di kalangan hewan, ada elektroresepsi dan magnetoresepsi, tapi kita nggak punya kemampuan serupa. Kuncup pengecap nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Tonjolan kecil ini dinamakan papila lidah. Dan jenisnya ada 4, yaitu papila circumvallata, foliata, fungiformis, dan filiformis. Papila tersebut diselubungi kuncup pengecap, kecuali papila filiformis karena fungsinya sebagai indera peraba di dalam lidah. Kekuatan jari kelingking 50% dari total jari tangan. Hati sangat penting bagi tubuh kita karena menjalankan 500 fungsi dan 10%-nya terdiri dari lemak. Organ ini juga bisa beregenerasi. Kalori yang terbakar saat kita mandi air hangat setara dengan jalan kaki setengah jam. Umumnya, kita perlu waktu sampai 7 menit agar bisa tertidur. Tapi durasi ini akan semakin cepat kalau sebelumnya kita makan lezat dalam jumlah banyak. Ukuran jantung kita rata-rata sebesar kepalan tangan. Organ super ini berdetak sebanyak 115.000 kali dan memompa sekitar 7.570 liter darah dalam sehari. Hampir seluruh tubuh kita ditutupi rambut meskipun nggak kelihatan. Bahkan di pusar sekalipun ada rambutnya. Fungsinya buat memerangkap serat. Coba lihat aja. Bener kan? Sehelai rambut manusia bisa menahan beban 100 gram. Itu sama kayak berat 2 coklat batangan. Warna rambut kita bisa gampang dijelaskan oleh gen. Enggak lebih dari 2% orang punya rambut merah alami, diikuti oleh pirang dan berbagai rambut warna coklat. Mayoritas orang punya rambut warna hitam, termasuk coklat sangat gelap. Ya, rambut bisa berhenti tumbuh di panjang tertentu. Rambut biasanya tumbuh dari 2 sampai 7 tahun. Jadi biasanya panjangnya nggak sampai 106 cm. Coba bilangin ke cewek dari Tiongkok yang memecahkan rekor buat rambut terpanjang. Pada tahun 2004, panjang rambutnya mencapai 5,6 meter. Seiring usia, warna alami rambut kita semakin pudar. Soalnya keratin menerima semakin sedikit pigmen. Semakin kita tua, sel pigmen di folikel rambut semakin hilang. Makanya rambut jadi berwarna abu-abu. Setelah beberapa waktu, produksi pigmen benar-benar berhenti. Saat itulah rambut jadi putih. Satu-satunya bagian tubuh manusia yang nggak dapat nutrisi dari darah adalah kornea mata. Sebagai gantinya, kornea dapat nutrisi dari air mata dan cairan di depan mata. Mata manusia itu mirip mesin mobil, sama-sama butuh berbagai cairan biar berfungsi baik. Nah, kalau mesin butuh bensin, mata butuh air mata. Biar bisa berfungsi baik, air mata harus disebarkan merata ke seluruh mata. Makanya kita berkedip sampai 20.000 kali sehari. Jadi, kelopak mata itu kayak wiper kaca. Kita punya 2 otot yang super cepat. Kelopak mata menutup dengan dikendalikan otot itu. Ini adalah otot tercepat di tubuh kita. Mata kita rapuh dan butuh perlindungan. Makanya, waktu refleksnya dipancing, otot ini menutup mata kira-kira secepat 100 milidetik. Nggak lebih dari 0,1 detik. Kita cuma tahu warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma kombinasi dari 3 warna ini. Kita nggak mungkin bisa ngitung berapa banyak kombinasi warna yang bisa dilihat mata. Soalnya setiap orang punya sedikit penglihatan berbeda. Tapi rata-rata ada sekitar 1 juta kombinasi. Bener kan?
Nggak bisa membedakan warna disebut buta warna. Kondisi ini terjadi pada sekitar 8% cowok dan 0,5% cewek. Tapi warna sendiri emang nggak begitu stabil dan objektif kayak kelihatannya. Banyak tes nunjukin orang-orang ngelihat warna secara berbeda, tergantung pada banyak faktor, misalnya lokasi, bahasa, dan jenis kelamin. Artinya, kamu mungkin aja ngelihat sunset yang sama dengan bestie kamu, tapi secara nggak sadar ngelihat warna yang beda jauh. Kayak sidik jari, warna mata juga unik loh. Warna mata bahkan bisa memengaruhi cara kita menerima cahaya dan bikin penglihatan kita unik. Buat tahu penyebabnya, kita harus tahu pembentukan warna mata. Bagian berwarna dari bola mata disebut iris. Iris ini mengandung pigmentasi dan kandungannya nentuin warna mata yang kamu punya. Setiap manusia punya jumlah pigmentasi yang beda-beda. Makanya kita nggak akan nemu dua orang yang punya warna mata sama persis. Ada 3 gen di tubuh yang memengaruhi kadar melanin dan menentukan pigmentasi. Orang bermata biru dan hijau punya lebih sedikit melanin di iris mereka. Sementara itu, orang bermata gelap kayak coklat dan hazel punya melanin lebih banyak. Ada juga orang langka yang punya mata hitam pekat yang cantik, tapi ternyata ini cuma ilusi optis karena melimpahnya melanin. Nggak ada iris hitam murni. Meskipun mata ini kelihatan gelap banget, sebenarnya warnanya coklat tua. Penelitian membuktikan bahwa pigmentasi mata memengaruhi penglihatan, apapun warna matanya. Orang yang punya warna mata terang lebih peka terhadap cahaya. Hal ini bikin mereka gampang kesilauan. Kalau kamu punya warna mata terang dan harus menyipitkan mata waktu pergi keluar, jangan lupa pakai kacamata hitam. Iris kamu mengandung sedikit pigmen yang berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari. Tapi karena melanin berfungsi kayak kacamata hitam alami, kamu punya penglihatan lebih bagus pada malam hari dibandingkan orang bermata gelap. Sebaliknya, kalau warna mata kamu gelap, mata kamu bisa tahan dengan cahaya terang waktu siang hari. Nah, orang bermata gelap harusnya lebih pede waktu nyetir malam-malam, karena mereka nggak begitu kesilauan pas ngelihat lampu mobil. Penglihatan perifer hampir sepenuhnya hitam dan putih. Soalnya kamu punya lebih banyak sel kerucut yang mendeteksi warna di tengah retina dibandingkan di samping. Cewek bisa membedakan lebih banyak warna daripada cowok, soalnya mereka punya 2 kromosom X. Sementara cowok cuma punya 1. Meskipun salah satu kromosomnya bermasalah, cewek masih bisa melihat warna dengan benar. Makanya, jarang ada cewek yang buta warna. Kamu pasti pernah ngelihat foto orang yang matanya merah kan? Waktu flash kamera nyala, mata kita nggak siap buat nerima cahaya kayak gitu. Pada saat itu, pupil kita melebar. Makanya, cahaya dipantulkan dari pembuluh darah merah di koroid. Koroid adalah lapisan jaringan di belakang mata yang menutrisi retina. Titik-titik aneh yang sesekali kamu lihat di depan mata adalah floater mata. Kamu bisa ngelihat floater ini karena gangguan struktural kecil di satu bagian mata yang menghalangi cahaya. Semakin tua umur kita, kondisi ini semakin buruk. Kita menghabiskan 10% waktu bangun dengan mata tertutup. Sebagian besarnya adalah saat kita berkedip. Ternyata, manusia bisa melakukan ekolokasi, kayak kelelawar dan lumba-lumba. Kalau dilatih, kita bisa nemu jalan di tempat yang gelap gulita. Caranya, kita menganalisis lingkungan sekitar dengan suara yang memantul pada benda. Aku harus ngelatih itu tuh. Sekitar 6% manusia bisa bikin bola mata mereka bergetar dan bergerak bolak-balik. Bukan berarti ada yang nggak beres sama mata itu ya. Itu cuma trik unik yang bisa dilakukan mata. Fungsi utama bulu mata adalah melindungi mata dari pasir, kelembapan, debu, dan kotoran di udara. Bulu mata bisa tahu kalau ada yang terlalu dekat ke mata, misalnya serangga yang terbang ke arah kamu dan memicu refleks untuk berkedip. Berkedip juga ngebantu ngeluarin partikel kecil atau kotoran yang nyangkut di punktum. Itu loh lubang kecil di kelopak mata. Dari sanalah air mata kamu keluar. Alis bisa mencegah keringat masuk ke mata. Kulit di sana dan bentuk tulangnya bekerja sama buat ngarahin keringat ke samping wajah. Bawang bombay menghasilkan iritan kimia istimewa. Zat kimia ini merangsang kelenjar di mata yang bikin mata berair. Mungkin hidung adalah salah satu bagian tubuh yang paling kurang dihargai.
Padahal, kita nggak akan bisa nikmatin makanan tanpa hidung. Sekitar 80% rasa makanan bisa dinikmati berkat hidung dan kemampuannya untuk mencium bau. Kalau kamu nutup hidung selagi makan, rasanya akan hambar. Tanpa indera penciuman, kamu mungkin cuma ngenalin makanan dari teksturnya. Jadi, bawang bombay nggak akan ada bedanya dengan apel yang segar. Dulu, saintis yakin kita bisa membedakan 10.000 bau, tapi mereka salah. Penelitian terbaru nunjukin bahwa manusia bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau. Kita juga bisa lebih ingat bau daripada hal lainnya, dan bau bahkan bisa memicu kenangan lama. Hidung nggak cuma ngebantu kita bernapas dan mencium bau. Bagian tubuh ini memfilter udara buat tenggorokan dan paru-paru kita yang sensitif. Kalau kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, menyegarkan, dan menghangatkannya kalau perlu. Hidung juga bisa membersihkan udara loh. 2 lubang hidung kita bisa punya efisiensi berbeda. Waktu napas, 1 lubang bekerja lebih keras, terus gantian setiap beberapa jam. 18% manusia bisa ngegerakin 2 telinga bersamaan, dan 22% orang bisa ngegerakin telinga satu persatu. Mereka pakai otot vestigia lemah warisan manusia purba yang punya kesamaan dengan kucing. Sebagian orang bisa bikin suara gemuruh di kepala mereka. Mereka cuma mengencangkan telinga atau rahang. Ada otot kecil di telinga yang mengurangi suara bising kayak waktu kita ngunyah. Tapi ada orang yang bisa melenturkan otot itu dan menghasilkan suara gemuruh. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak bisa sembuh sendiri. Kebanyakan orang memiliki 2 pasang tulang rusuk, berarti totalnya adalah 24. Tapi ada beberapa orang yang punya 25. 1 dari 200 orang lahir dengan cervical rib. Letaknya berada di atas tulang rusuk pertama dan tumbuh di dasar leher seseorang, di atas tulang selangka. Cervical rib bisa berada di kiri, kanan, atau kedua sisi. Kamu bisa memilikinya bahkan tanpa menyadarinya. Tulang rusuk tambahan ini belum tentu terbentuk sepenuhnya. Itu mungkin hanya seuntai serat jaringan tipis yang bahkan tak bisa dilihat sinar X. Dalam kebanyakan kasus, itu bukan masalah besar, kecuali jika mulai menekan saraf dan pembuluh darah. Kamu mungkin tidak begitu banyak berpikir saat mengisi formulir dan menemukan bagian warna mata. Tapi tidak sesederhana itu untuk orang yang memiliki ciri tubuh langka yang disebut heterokromia. Itu saat seseorang memiliki warna mata berbeda. Heterokromia lengkap berarti kamu punya 2 mata dengan warna berbeda, seperti 1 biru dan 1 coklat. Tapi ada juga heterokromia sebagian. Artinya, hanya sebagian iris yang memiliki warna berbeda dari yang lainnya. Di Amerika Serikat, kurang dari 200.000 orang memilikinya. Warna rambut merah alami tidak seumum yang mungkin kamu kira. Hanya 2% populasi dunia memilikinya. Ada 8 gen yang bertanggung jawab untuk itu. Dahulu, ilmuwan mengaitkannya dengan hanya 1 gen langka dan resesif, MC1R, yang kamu dapatkan dalam 2 versi dari kedua orang tuamu. Lalu, mereka sadar tidak semua orang dengan 2 versi rambut merah memiliki rambut merah. Jadi, pasti ada gen lain yang terlibat. Kamu tahu warna mata apa yang super langka? Abu-abu. Kebanyakan orang memiliki mata coklat, biru, atau hazel. Sekitar 17% orang memiliki mata biru. Tapi kemungkinan memiliki mata biru dan rambut merah sekaligus hanya 0,17%. Kurang dari 1% memiliki mata abu-abu. Jika kamu punya mata abu-abu, itu disebabkan oleh rendahnya kadar melanin di lapisan depan irismu. Hanya ada 43 orang di dunia yang memiliki ciri sangat langka yang disebut darah emas. Sekitar 0,6% warga Amerika memiliki golongan darah AB negatif, tapi ini bukan golongan darah terlangka di dunia. Pada tahun 1961, ilmuwan menemukan seorang penduduk asli Australia dengan golongan darah spesifik, golongan yang benar-benar kekurangan antigen tertentu, Rh, yang berarti protein dan sel darah merah. Orang yang memiliki golongan eksklusif itu bisa memberikan darahnya pada orang yang memiliki golongan darah langka, tapi hanya bisa menerima dari sekitar 40 pemilik golongan darah yang sama. Itu sebabnya diberi nama darah emas. Nilai beratnya sama dengan emas. Satu lagi ciri tubuh langka adalah lubang kecil di dekat telinga, preauricular pit.
Awalnya itu seperti semacam insang. Beberapa ilmuwan memiliki teori bahwa itu mungkin sisa evolusi dari masa saat kita menjadi makhluk laut. Lubang kecil ini sebagian besar ada di dekat satu telinga, bukan keduanya. Beberapa manusia memiliki kaki seperti simpanse, menekuk, fleksibel, dan sesuai untuk memanjat pohon. Peneliti di Boston University merekam 400 orang yang berjalan tanpa alas kaki dan menyimpulkan bahwa 1 dari 13 orang atau 8% peserta memiliki ciri ini. Biasanya, kaki manusia kaku. Kita berevolusi seperti itu agar bisa berjalan secara efisien di medan rata. Setidaknya, itu yang bisa kamu pelajari dari buku pelajaran. Tapi kera memiliki kaki fleksibel. Ini memungkinkan mereka untuk mencengkram dahan saat memanjat pohon. Jenis kaki yang mirip dengan kera penghuni pohon adalah fleksibel di tengah. Kaki itu menekuk di bagian depan alas kaki dan bagian tengah antara alas kaki depan dan tumit. Kaki manusia biasanya memiliki sendi di titik ini, tapi mayoritas manusia memiliki ligamen kaku yang menjangkau sendi itu. Karena itulah kaki manusia kaku. Manusia langka dengan kaki seperti simpanse memiliki ligamen lebih lembut yang memungkinkan bagian tengah kaki mereka menekuk. Coba gerakan jari tengah atau kelingkingmu. Sulit melakukannya tanpa menekuk jari manis, kan? Seperti itulah bagi kebanyakan orang. Tapi ada beberapa orang yang benar-benar bisa mengasingkan jari manisnya. Peneliti percaya itu keturunan. Jika kamu bisa menyentuh hidung atau dagu dengan lidah, artinya kamu termasuk 5% populasi dunia yang bisa melakukan itu. Lidah kebanyakan manusia tidak akan menjangkau sejauh itu, sekeras apapun mereka mencoba. Beberapa wanita memiliki penglihatan warna super. Dengan ini, kamu bisa melihat dan membedakan warna berkat sel spesial di mata yang bernama kerucut. Orang-orang biasanya memiliki 3 jenis sel kerucut, tapi ilmuwan sangat tertarik dengan tetrakromat. Mereka percaya orang-orang ini memiliki 4 jenis sel kerucut. Berkat itu, mereka bisa melihat 100 juta warna berbeda. Satu tim peneliti dari Newcastle University menghabiskan bertahun-tahun untuk mencari orang seperti itu. Akhirnya, pada tahun 2010, mereka menemukan salah satunya. Awalnya, itu seperti kekuatan sihir, tapi tidak selalu menyenangkan. Seorang tetrakromat berkata pergi ke Toserba bisa menyeramkan karena seperti melihat tumpukan warna yang datang dari setiap sudut. Ada orang yang lahir dengan 2 baris bulu mata. Kondisi ini disebut distichiasis. Baris tambahan itu muncul dari saluran kelenjar meibom. Salah satu contoh selebritas untuk mutasi gen langka itu adalah Elizabeth Taylor. Ini sesuatu yang bisa kamu coba. Angkat kaki kanan, putar searah jarum jam. Kamu bisa menggambar angka 6 dengan ibu jarimu. Tidak boleh pakai pensil atau kertas, hanya jari kaki. Mayoritas orang akan segera sadar mereka mulai menggerakkan kaki berlawanan arah tanpa menyadarinya. Sebagian penyebabnya adalah angka itu menampilkan lingkaran yang berlawanan arah jarum jam. Hanya dalam beberapa kasus langka, saat otak terhubung dengan berbeda atau berkat latihan, seseorang bisa melakukan sebaliknya. Kamu juga mungkin pernah mendengar mitos bahwa kamu tidak bisa bersin dengan mata terbuka. Bisa kok, ada saraf kranial yang menghubungkan mata dan hidung. Itu sebabnya saat bersin, kebanyakan orang akan otomatis menutup mata. Tapi bersin dengan mata terbuka masih bisa dilakukan. Dan tidak, matamu tidak akan keluar karena itu. Ada orang yang bisa membuat suara raungan di kepala mereka. Mereka hanya perlu mengencangkan telinga atau rahang. Kita semua memiliki otot kecil di telinga, tensor tympani. Fungsinya untuk mengheningkan beberapa suara yang bisa sangat mengganggumu. Misalnya saat kamu mengunyah. Dan beberapa orang memiliki kemampuan untuk melenturkan otot kecil itu. Dengan begitu, mereka menciptakan suara raungan seperti ada singa kecil yang meraung di dalam kepala mereka. Kamu bisa menekuk jempolmu ke belakang? Kalau begitu, kamu pasti memiliki sesuatu yang disebut hitchhiker's thumb. Itu adalah jempol bersendi ganda yang memungkinkannya untuk menekuk ke belakang. Tidak ada risiko dalam melakukan ini, dan itu bukan sesuatu yang tidak begitu nyaman bagi mereka. Ini bisa dilakukan berkat sendi distal di dalam jempol. Dalam beberapa kasus, orang bisa menggerakkan satu jempol saja ke belakang, sementara yang lain bisa menggerakkan keduanya. Ada ciri tubuh langka yang mengubah sebagian orang menjadi super taster. Gen memainkan peran dalam banyak hal, termasuk pengecap. Sekitar 25% populasi dunia masuk kategori super taster. Dibandingkan orang dengan pengecap biasa, mereka memiliki titik-titik kecil yang lebih terlihat di lidah. Itu disebut papila rasa. Itu membuat mereka lebih sensitif pada rasa tertentu seperti manis, pahit, dan asin. Mereka memiliki lebih banyak reseptor nyeri daripada orang rata-rata.
Itu sebabnya mereka tidak begitu suka makanan pedas. Selain itu, mereka kemungkinan tak akan makan banyak sayuran karena rasanya terlalu pahit bagi mereka. Dulu, gigi bungsu penting, dan sekarang kita tidak begitu membutuhkannya. Tapi tidak memiliki gigi bungsu adalah ciri tubuh yang cukup langka. Sekarang ini, saat gigi bungsu juga dikenal sebagai geraham ketiga. Mencoba menembus gusi, dalam banyak kasus, gigi ini kehabisan ruang. Akibatnya, mulut menjadi penuh. Jadi, banyak orang harus mencabut gigi tambahan itu. Sekitar 5 juta orang setiap tahun tepatnya. Sinestesia adalah fenomena saat otak mengacaukan indera tertentu. Jadi, seseorang dengan sinestesia bisa mengecap musik atau mendengar warna. Konon, Mozart memilikinya. Misalnya, dia melihat D mayor sebagai suara jingga hangat dan B flat minor sebagai suara kehitaman. Kondisi ini langka. Sekitar 1 dari 2.000 orang memilikinya, dan mayoritas orang ini kidal atau wanita. Bayangkan kamu bisa ingat sarapan apa 15 tahun lalu seperti baru kemarin. Tentu saja, kamu menyimpan beberapa kenangan spesial, tapi ada orang yang bisa mengingat semua yang telah terjadi kepada mereka sampai sekarang, sejelas mereka ingat hal-hal yang terjadi di pagi ini. Jika kamu menyebutkan tanggalnya, mereka bisa memberitahumu apa yang mereka lakukan dan di mana mereka dengan detail. Ini disebut memori autobiografi yang sangat unggul, HSEM, atau hipertimesia, dan hanya 60 orang di dunia yang memilikinya. Hei, barusan kamu ngomong apa? Suaranya kurang kedengeran. Aku baru aja ngabisin seloyang pizza nih, makanya kupingku jadi kurang peka. Setelah kita makan banyak, biasanya pendengaran kita memang kurang tajam. Sebagian besar aliran darah diarahkan ke lambung selama proses pencernaan, sehingga suplai ke organ lain jadi berkurang. Kalau kamu mau nonton konser band favoritmu, sebaiknya makan dikit aja ya, biar telingamu tetap tajam. Di atas lambung dan ginjal kiri ada organ mantul yang bisa numbuh lagi setelah diangkat sebagian. Hati kita bisa beregenerasi sendiri dengan membuat sel baru bernama hepatosit. Sel ini mulai membelah setelah hati rusak. Tapi durasi dan jumlah sel yang beregenerasi dipengaruhi oleh tingkat kerusakannya. Menurutmu, lebih parah mana antara nggak tidur dan nggak makan? Ternyata kurang tidur lebih berbahaya loh. Kurang tidur bikin tubuh kita lebih rentan terpapar penyakit. Setelah 24 jam nggak tidur, kamu bisa mengalami gangguan ingatan dan sulit konsentrasi. Nggak tidur 17 jam bikin kamu ngerasa capek, pusing, bad mood, tegang, dan sensian. Wah, jadi pengen tidur lagi nih. Kurang tidur juga bikin reseptor nyeri lebih sensitif dan sekujur tubuhmu jadi lebih pegel-pegel. Oh iya, pendengaranmu juga bakal kena efeknya. Hah? Sedangkan gak makan selama 24 jam masih bisa bikin kamu tetap normal sebelum perutmu tahu kalau kamu belum makan. Di 8 jam pertama, kamu terus mencerna makanan terakhirmu. Dan beberapa jam setelahnya, kamu mulai menggunakan lemak yang tersimpan sebagai cadangan energi. Gak makan selama lebih dari 24 jam bikin tubuhmu mulai mencerna protein, dan kamu akan mulai kehilangan otot. Ingat ya, gak semua air hujan bisa diminum. Air ini kadang mengandung bakteri dan virus berbahaya. Apalagi di tempat-tempat yang sangat berpolusi, air hujannya bisa mengandung zat berbahaya. Tapi sebagian masyarakat masih mengandalkan tetesan hujan sebagai sumber air utama mereka. Memangnya air hujan punya manfaat kesehatan? Kalau menurut penelitian sih enggak. Beberapa zat berbahaya dalam air hujan memang bisa hilang setelah airnya direbus. Tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu perlu minum air dari sumber yang benar-benar aman dan layak konsumsi. Keringat punya fungsi utama untuk mengatur suhu tubuh dan menambah kelembapan. Misalnya, keringat di telapak tangan yang bikin cengkraman kita lebih kuat. Tapi keringat gak tiba-tiba muncul di kulit. Di tubuh kita ada sekitar 5 juta pori-pori. Tiap hari kita nginjek 1/4 tulang kita loh. Di dalam tubuh kita ada sekitar 200 ruas tulang dan sekitar 1/4-nya terdapat di area kaki. Karena kita punya 26 tulang di masing-masing kaki, berarti total di kedua kaki ada 52. Air mata kita punya banyak fungsi penting. Misalnya untuk melindungi mata dari infeksi atau ngebersihin debu dan kotoran. Atau bisa juga karena lagi sedih.
Ternyata kita ngeluarin banyak banget air mata loh. Bahkan bisa sampai 113 liter setiap tahun. Hampir muat diisiin ke satu bathtub. Jadi terharu. Tekanan darah kita aktif beberapa jam sebelum kita bangun. Karena di pagi hari, tubuh kita menghasilkan banyak hormon seperti adrenalin dan noradrenalin. Hormon ini bisa ngasih dorongan energi di pagi hari, sekaligus naikin tekanan darah yang biasanya lebih tinggi di jam 6 pagi dan jam 12 siang. Tapi di malam hari, tekanan darah kita turun 20% karena biasanya kita cuma tidur dan nggak ngelakuin aktivitas berat. Darah menyumbang sekitar 10% berat badan kita. Banyak juga ya. Kita emang biasa menganggap berat badan kita sebagian besar terdiri dari otot, cadangan lemak, dan tulang. Tapi sebenarnya gak cuma itu. Pada orang dewasa sehat, tulang menyumbang 15% dari total berat badan. Lalu, sekitar 40-45%-nya berupa otot, 15%-nya cadangan lemak, dan sisanya berupa kulit, tendon, rambut, dan materi lain. Coba deh hitung lagi, totalnya udah 100% kan? Ukuran paru-paru kita nggak sama persis. Salah satu bagiannya lebih gede dan bentuknya juga beda. Paru-paru kanan lebih gede dan lebih berat karena di sebelah kirinya ada jantung. Makanya, paru-paru kiri kita punya lekukan kecil yang biasa disebut cardiac impression. Paru-paru kanan emang lebih besar, tapi agak lebih pendek karena di dekat situ juga ada hati. Hati juga perlu nyender ke paru-paru kan? Kaulah sandaran hati. Beberapa bagian tubuh kita punya ukuran simetris loh. Kamu bisa tahu tinggi badanmu cuma dengan mengukur rentangan tanganmu. Berdasarkan pengukuran ini, para ahli juga bisa bikin teori soal penampilan manusia purba. Rupanya, kita berevolusi jadi lebih simetris agar terlihat sehat dan lebih menarik. Karena kita berjalan dengan dua kaki, fitur tubuh simetris juga ngebantu kita bergerak dengan seimbang tanpa boros energi. Meski indera penciuman manusia nggak begitu tajam, hidung kita bisa mencium sekitar 1 triliun jenis bau. Para saintis masih melakukan riset terkait subjek ini, dan mereka meyakini angkanya bisa bertambah. Beberapa ras anjing memang punya penciuman 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dari kita. Tapi jawara di dunia hewan masih disematkan pada gajah. Mereka punya lebih dari 10.000 jenis gen reseptor penciuman. Kalau manusia dan simpanse cuma berkisar di angka 400. Kamu ngiranya jari kelingking kita paling lemah di antara jari lain kan? Jangan salah, kalau kelingking kita hilang atau cedera, kekuatan seluruh cengkeraman kita bisa turun sampai 33%. Cairan lambung yang terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida ternyata jauh lebih kuat daripada makanan asam seperti lemon, nanas, maupun tomat. pH asam lambung yang sehat berkisar antara 1 sampai 3. Jadi kalau dipikir-pikir, pH-nya cuma sedikit lebih asam dari asam aki. Helaian rambut kita juga kuat loh. Bahkan ada penelitian yang mengamati ketahanannya pada bahan buatan manusia. Rambut yang sehat diperkirakan bisa menahan beban sampai 12 ton. Kekuatannya ini berasal dari protein rambut yang dikenal dengan sebutan keratin. Protein ini juga ada di kuku dan kulit kita. Cuma sekitar sepertiga manusia yang punya penglihatan sempurna. Dan banyak banget di antara kita yang pakai kacamata dan lensa kontak. Jumlahnya sekitar 66%. Selain kondisi mata yang berbeda, penglihatan kita juga memburuk seiring usia. Saat kita masih bayi, ukuran kepala kita 1/4 dari tinggi badan. Dan setelah 25 tahun, kepala kita cuma 1/8-nya. Ukuran kepala nggak berubah setelah kita bertambah tua. Tapi bagian tubuh lainnya tetap berubah, apalagi kaki dan torso. Otak kita mirip banget kayak komputer super kuat. Satu selnya aja bisa memuat 5 kali informasi dari seluruh ensiklopedia Britannica. Bisa keinget semua nggak ya? Itu tadi jumlah data yang bisa ditampung otak. Tapi dalam istilah elektronik, kapasitas penyimpanan otak kita sekitar 2.500 terabyte.
The National Archive of Britain yang nyimpen lebih dari 900 tahun sejarah aja cuma ngabisin kapasitas 70 terabyte. Mungkin karena itulah otak kita perlu asupan oksigen paling banyak dibanding organ lain, yaitu sekitar 20% dari total oksigen yang masuk ke aliran darah. Padahal bobot organ ini cuma 2% dari total berat badan kita. Aktivitas normal dan efek gravitasi bikin tulang rawan di pergelangan kaki, lutut, pinggul, punggung. Kulit kita adalah organ paling besar dan paling cepat tumbuh, kuat namun fleksibel. Kulit adalah lapisan anti air, namun tembus udara yang melindungi kita dari dunia luar. Kulit kita juga bisa beregenerasi dengan sendirinya. Kulit membantu mengatur suhu tubuh dan mengurangi dehidrasi. Hal ini membantu kita berevolusi menjadi diri kita saat ini. Kulit kita memiliki melanin, pigmen natural yang menahan radiasi UV berbahaya. Kelenjar keringat membantu nenek moyang kita mengatur suhu tubuh saat perjalanan jauh dalam situasi yang berat. Tubuh kita punya sekitar 2 hingga 5 juta kelenjar keringat. Makin aktif seseorang, makin banyak keringat yang diproduksi. Tubuh manusia punya mekanisme untuk mengenali saat-saat kita harus istirahat, supaya kita bisa tetap melanjutkan olahraga. Bernapas bukan hanya soal menghirup dan mengeluarkan udara. Cara kamu bernapas itu sangat berpengaruh karena bisa mengubah bentuk wajah. Kalau kamu bernapas lewat hidung, tulang pipimu akan tampak jelas seiring waktu. Hal ini juga akan membuat wajahmu makin lebar karena lidah akan mendorong rahang. Kalau kamu bernapas melalui mulut, lidahmu nggak punya tempat untuk istirahat. Bentuk wajahmu akan berubah seiring waktu. Wajah bisa menjadi lebih sempit dan tulang pipi tidak terlalu kelihatan. Kalau bernapas lewat mulut, kamu cenderung memiringkan kepala sedikit ke belakang. Dengan begitu, kamu menambah kapasitas otak di bagian belakang kepala dan mengubah postur tubuh. Begitu juga bentuk leher dan wajah. Milenial, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996, cenderung lebih mudah lupa dibanding generasi yang lebih tua. Penyebab utamanya adalah karena level stres yang lebih tinggi. Hey, chill bisa kali? Paru-paru kiri kita lebih kecil dari paru-paru kanan karena harus berbagi tempat dengan jantung. Gigi manusia nggak sebesar gigi hiu macan atau hiu-hiu lainnya. Tapi penelitian mengatakan, meski terlapisi enamel yang sangat kuat, gigi hiu nggak lebih kuat dibandingkan gigi manusia. Kita punya protein yang mampu merekatkan gigi dan mencegah keretakan. Gigi kita juga nggak gampang tanggal kayak gigi hiu. Gigi hiu nggak punya akar yang menembus ke dalam gusi, jadi hiu bisa kehilangan 1 gigi setiap minggu. Pernah penasaran nggak kenapa kamu punya kuku? Kuku terbuat dari keratin. Keratin adalah protein yang bisa ditemukan di bulu, cakar, tapak kuda, dan rambut. Nggak kayak cakar, kuku kita bentuknya datar dan lebar. Kuku melindungi ujung jari kita dari cedera. Berkat kuku, kita punya penahan keras yang membantu kita memegang dan memindahkan benda-benda. Akan sulit mengelopek stiker atau mengambil potongan puzzle kalau kita nggak punya kuku. Kera dan monyet menggunakan kaki untuk melakukan tugas-tugas kecil semacam itu. Para ilmuwan mengira primata mengembangkan kuku supaya bisa mencengkeram cabang-cabang pohon, mencari kutu, dan melakukan hal-hal serupa. Tubuh manusia bersinar dalam gelap, artinya kita ini punya sifat bioluminesensi. Tapi sinar ini 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dilihat mata. Meski begitu, hewan bisa melihat sinar kita ini. Mata kita itu lumayan sensitif. Kita nggak pernah bisa mengetes seberapa sensitifnya mata karena selalu terpapar cahaya. Sel manusia cuma berjumlah 43% dari keseluruhan sel di tubuh kita. Sisanya adalah koloni mikroskopis. Artinya, tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari bakteri dan fungi. Jadi pada dasarnya, kamu adalah campuran dari DNA mikrob di usus dan DNA-mu sendiri. Elemen yang paling banyak terkandung dalam tubuh manusia adalah oksigen, yaitu sekitar 65%. Tapi ada juga litium, kobalt, emas, dan uranium. Yang paling sedikit adalah radium. Rata-rata manusia menguap sebanyak 20 kali dalam sehari dan sebagiannya secara spontan, misalnya saat kamu lelah. Tapi kadang, kamu menguap saat ada orang yang menguap di dekat kamu. Menurut ilmuwan, hal ini disebut pencerminan sosial. Biasanya, saat seekor hewan meniru hewan lain, dia menganggap sikap itu berguna, jadi dia mengikutinya juga. Sementara pada manusia, hal ini terjadi saat seseorang menyilangkan kaki, tertawa senyum ke kamu, atau menguap.
Kopi panas bisa terasa lebih nikmat daripada kopi dingin. Reseptor pengecap kita sensitif banget waktu suhu makanan sama dengan suhu ruangan atau sedikit lebih panas. Kopi panas juga bisa terasa nggak terlalu pahit karena kuncup pengecap yang mendeteksi rasa pahit lebih sensitif saat kopi dingin. Kelingking itu ternyata kuat loh. Tanpa kelingking, tangan akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Telunjuk dan jari tengah saling bekerja sama untuk menggenggam barang. Lalu kelingking dan jari manis memberikan kekuatan lebih. Tulang manusia 4 kali lebih kuat dibandingkan beton. Tulang paling kuat di tubuh manusia adalah femur, tulang paha. Tulang ini bisa menahan sampai 30 kali lipat berat tubuh orang dewasa. Lebih hebatnya lagi, tulang kita terbuat dari material komposit yang artinya sifatnya itu keras tapi juga elastis. Lapisan luar kulit paling tebal ada di bagian kaki. Jantung punya semacam sistem elektriknya sendiri dan bisa terus berdetak bahkan jika sudah tidak terhubung dengan tubuh. Rentang hidup rata-rata rambut alis adalah 4 bulan. Kita menjalani 40% hidup kita dengan mata tertutup. Sebagian besarnya saat kita tidur, saat berkedip juga dihitung, atau saat mengemudi. Hehe. Pada tubuh orang dewasa, darah meliputi 7 hingga 8% total berat badan. Sekitar 55% darah adalah plasma cair, sisanya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan platelet yang berfungsi sebagai pembeku darah dan mencegah pendarahan. Kita nggak bisa menelan dan bernapas dalam waktu bersamaan. Makanan yang kita telan dan udara yang kita hirup awalnya masuk ke saluran yang sama di tenggorokan. Begitu masuk lebih dalam, salurannya terpisah menjadi esofagus dan trakea. Ada sebutan untuk suara perut keroncongan saat kamu lapar, yaitu boborikmi. Sekitar 1/3 dari total manusia bisa menaikkan salah satu alisnya, kanan atau kiri. Ini berguna nih, buat ngirim-ngirim kode ke orang lain. Tapi kemampuan menaikkan kedua alis bergantian itu lebih langka. Kalau kamu bukan salah satunya, itu karena kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot yang bertugas untuk itu. Kemampuan ini bisa dilatih. Coba berdiri di depan kaca, tahan satu alis dengan tangan, dan gerakan alis lain naik turun. Lakukan trik yang sama berlawanan. Ini akan melatih kamu menaikkan alis secara bergantian. Kalau kamu bisa menjilat siku tanpa kesusahan atau menyentuh ibu jari ke area pergelangan tangan, selamat, kamu termasuk orang-orang unik. Tapi ada orang-orang yang tubuhnya sangat fleksibel. Kondisi ini dinamakan hipermobilitas. Ini memungkinkan orang-orang memutar tubuh ke posisi-posisi aneh kayak ular, menempatkan kepala di antara kedua kaki, melakukan kayang terbalik, dan split-split bagian tubuh lain. Tapi di beberapa kasus, hipermobilitas dapat meningkatkan sensitivitas. Karena orang seperti ini punya medula yang lebih besar. Area otak ini bertanggung jawab memproses emosi. Orang-orang pemberani ini bisa berjalan-jalan di tengah salju cuma pakai celana renang dan tetap merasa nyaman. Mereka bisa berdiri di atas salju dengan bertelanjang kaki dan bahkan berenang di sungai beku atau limang es. Biasanya kemampuan ini nggak datang secara alami. Orang-orang menempa tubuh bertahun-tahun sampai mereka terbiasa menahan suhu dingin ekstrim. Mereka tentu nggak ngelakuin itu cuma biar kelihatan keren atau sekedar coba-coba. Kamu ngerasa geli nggak waktu gelitikin diri sendiri? Normalnya, kamu nggak ngerasa geli, kecuali kalau ada orang lain yang gelitikin. Ini terjadi karena area otak kecil yang memonitor gerakan bisa memprediksi sensasi dari gerakanmu sendiri. Kemudian, otak kecil mengirimkan sinyal itu ke bagian lain sistem saraf untuk memutus sensasi ini. Tapi ada juga orang yang bisa merasa geli sendiri. Kalau kamu tipe yang nggak geli, coba sentuh tekstur baru yang belum pernah dikenal otak atau pakai alat pijat kepala. Ini bisa membantu merangsang sarafmu dan membuatmu relaks. Coba berdiri di depan cermin, buka mulut dan gulungkan pinggir lidah ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% orang bisa menggulung lidah dan mayoritasnya wanita. Beberapa orang yakin ini adalah kemampuan genetik, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan kemampuan ini dengan berlatih. Kecari mudra adalah sebutan dalam dunia yoga yang berarti menggulung lidah masuk ke mulut. Kamu bisa menggerakkan telinga nggak? Selamat ya, sekitar 22% orang di dunia bisa menggerakkan satu telinga. Tapi kalau menggerakkan kedua telinga, cuma 18% orang yang bisa. Menggerakkan telinga dulunya adalah hal umum bagi nenek moyang kita. Ilmuwan percaya bahwa nenek moyang kita bisa menggerakkan telinga dengan banyak variasi gerakan. Otot yang bertanggung jawab menggerakkan telinga ini disebut otot auricularis. Dan di zaman sekarang, kita nggak butuh otot ini lagi. Tapi beberapa orang mengklaim bahwa siapapun bisa belajar menggerakkan telinga. Cuma butuh waktu dan latihan aja. Sayangnya, kita belum mampu menggerakkan telinga mengikuti sumber suara kayak yang biasa dilakukan anjing dan kucing itu loh.